Ya, balik lagi. Akhirnya ya. Yuk. Episode bulan September ngobrol Saik bareng Bu Saik. Ya, gua Eno Dimajo. Dan gua Surya tapi tidak bisa berenang. Apa tuh maksudnya gimana? Surya tenggelam. Ya Allah, Surya tapi nggak bisa berenang, jadi Surya tenggelam. Oke, baiklah. Iya. Maaf ya, seperti biasa. Untuk episode September 2023 kali ini, Yoi. ngobrol Saik dikemas secara istimewa nih, kata Surya. Kenapa? Seperti episode sebelumnya ya. Yap. Gua punya ide. Nah, Gimana kalau misalnya kita undang jurnalis, tamu. yap. Nah, Untuk dan ikutan ya. ya, Untuk ikutan kasih kontribusi. kasih insight. Iya, di 15 rilisan tersaik bulan September. Iya. Ya kan? Jadi nggak keluar dari kepala kita doang, Iya. tapi keluar dari seseorang yang mungkin lebih layak ya. Ya kan? Karena lu kan kemarin kayak nggak pede gitu, Sur, Banget. ya kan? Kelihatan kan? Perkenalkan gue Surya, si orang Aduh, awam. nggak usah dibahas itu lagi Kenapa dong. sih? Kenapa sih, Sur? Lu lagi punya krisis kepercayaan diri apa Benar, gimana? benar. Nah, untuk mengobati krisis kepercayaan dirinya Surya, akhirnya kita undang nih satu tokoh besar di kancah permusikan. Oh, mampus gue bebanin. Dia sudah mulai ketawa-tawa. Doi pengamatan musiknya luar biasa. Kita langsung kenalin aja deh, coy. Ya, siapa namanya? Ada siapa? Ada Felix Felix Martua. Wih, gokil. Apa kabar Surya? Apa kabar Eno? Baik, Terima kasih baik. sudah mengundang saya. Terima kasih. Selamat datang Kakak Felix, ya kan? Yap. Karena mungkin yang kemarin-kemarin komen tuh kan, apaan sih nih orang berdua so asik nih, Iya. ya kan? Ngasih-ngasih. Kayak tahu aja nih musik Indonesia kayak mana. Ngasih label tersaik dan nggak tersaik tuh maksudnya gimana sih? Emangnya mereka kompeten? Lah ini gua undang nih ya, Nah, langsung orang yang jauh lebih kompeten dari kita berdua ya. Yang sering mewawancarai musisi-musisi Betul sekali. Indonesia yang sedang naik daun. Nah. Iya, dia adalah seorang jurnalis musik tentu Iya. saja dari Jakarta Post. Jakarta Post, gokil. Yoi. Terima kasih. Ini kali pertama loh gue jadi bintang tamu. Iya. Karena podcast yang bukan podcast gue sendiri ya. Iya, so far so good lah. Gue dikasih pizza, dikasih kopi gratis. Asik. Iya. Itu nggak usah disebutin kali ya kan? Jadi beban kita ya, nanti ke depan ada tamu lagi. Iya. Kok kemarin Felix ditraktir lo gitu ya? Iya ya. Ketahuan dong gitu ya. Iya. Buat calon bintang tamu berikutnya sekedar info aja. Iya. Gue sekarang lagi ditraktir di M Block. Jadi buat kalian minimal minta di Pacific Place ya. Ada SCBD lah. Iya. Waduh. Upgrade dikit. Iya, ntar infosnya sama Eno ntar ya. Aduh, invoice ya. Akhirnya 2 bulan nih, 2 bulan mundur. Dan seperti biasanya ya, Yap. ngobrol saya merupakan apa ya, ngobrol-ngobrol dan kita tuh ngelepas 15 rilisan yang kita anggap tersaik. Betul. Ya kan? Dan ini juga bukan chart. Bukan. Ini cuma oceh-ocehan kita aja nih. Iya. Biasanya gue Eno dan Surya dari Mosaik tuh bakalan bertukar masing-masing 7 lagu. 7 lagu. Dan kemudian digongin satu lagu. Satu lagu tersaik menurut kita. Betul. Yang kita tuh punya kesamaan ya, kita sama-sama suka Iya. terhadap karya tersebut gitu-gitu. Betul. Nah, karena kali ini nih ada tamu istimewa ya kan. Jadi kita udah putuskan juga Surya. Ya. Ya kan, gua akan ngeluarin 5 nomor. Iya. Ya kan? Lu juga akan ngeluarin 5 nomor. Sama. Dan kata Dan Felix juga ngeluarin 5 nomor. karya yang dirilis di September. Nah, penentuannya gimana tuh untuk menentukan yang tersaik nih di nomor 15 tuh gimana? Nanti Kan di ujungnya 5 nih. Iya benar sih. Ya, biasanya gimana kita satu-satu maksudnya satu tersaik dari kita kan. Nah, paling nanti gongnya itu ada di Felix. Iya, bebannya iya. dia. Kita kasih bebannya ke dia dong. Enggak sih. Ya, dan- yang pasti gongnya di Felix itu ya kita setuju juga. Ya, enggak. Oh, enggak. Gue baru mau bilang. Oh, Dan apa kita tuh? punya kebebasan untuk bilang, enggak itu jelek gitu. Iya. Oh, gitu ntar gitu. Sekedar mengingatkan, tadinya Eno menjuluki gue sebagai tokoh besar di industri musik. Jadi ya cepat sekali ya dia menjilat ludah sendiri. Oke. Diingetin lagi sampai situ. Oke, Lanjut langsung ya. aja kali, Surya. Langsung aja. Apa? Kita nomor pertama siapa nih? Nomor pertama Tapi bentar. Apa? Oh iya, silakan. Kan kenapa? kebetulan kita mau merekapitulasi musik Indonesia di bulan Gokil, kayak September pemilu ya. nih. Oh, iya. Ya kan? Iya betul. Ya sebelum kita memilih 12 lagu tersaik, gue penasaran aja. Menurut kalian
kayak gimana sih musik Indo selama bulan September ini? Jujur deh. Iya, tentu saja berwarna. Sebentar, ini kayak kita di interview ya jadinya. Iya, dia pengen tahu pandangan kita. Pandangan gitu ya, oke, Gitu. oke. Kemasannya gitu. Padahal dia pengen, nih orang kompeten gak sih? Gitu. Iya. Kita diuji berarti ya. Dosen pembimbing. Aduh. Aduh. Bimbing, amin. Kayak itu julukan gue ya. Oh iya gitu ya. Nanti kan udah jadi julukan gue Keren, ya. keren, keren. Amin, amin, amin. Felix Semoga dosen lo jadi pembimbing itu. mertua. Kalau Ucup kan bos Ucup. Iya. Oh iya. Bimbing, kayaknya keren banget gak sih? Iya. Trademark. Bisa, Iya, bisa, bisa. Iya. Ya, untuk menjawab pertanyaan lo ya, menurut gua seperti bulan-bulan sebelumnya ya, rilisan bulan September begitu berwarna karena Masa sih, No? sumpah, Yakin lo? sungguh. Kayaknya tadi lu gak ngomong kayak gitu dah. Enggak, gua ngomong gitu kok sih gitu. Sangga. Berwarna banget. Oke. Tidak hanya dari genre, Tapi? tapi karya-karya yang dilepas juga temanya Iya. berwarna sekali. Ada yang tentu saja porsi paling besar dipakai oleh Sama siapa? cinta-cintaan ya. Pasti. Iya kan, Iya. cinta-cintaan ada, kritik sosial juga mungkin ada, ya Banyak. kan. Terus kemudian semangat berhura-hura juga ada. Jadi banyak tuh kalau untuk tematik dari lirik, genre musik, terus nama-nama baru yang segar juga Banyak. banyak yang muncul sekarang nih. Itu sih menurut gua Oke. berwarna. Betul. Kalau menurut lu Surya? Ini sama kayak sebelum-sebelumnya juga ada ratusan lagu yang kita terima, ada sekitar 200 lagu yang Wow. mau saya terima. Nah, Benar kata Eno, berwarna banget. Yep. Ada kejutannya dari musisi baru, pendatang baru atau musisi ini yang sedang kayak dari tadi ngebeo gua doang ya. Iya kan? naik daun? Ini lo mau copy paste ucapan si Eno deh. Emang, ngebeo gua doang. benar. Gue tuh cuma menebalkan Oh iya, tugas gue nebelin di ya. sini. Iya. Ya, jadi lu sepakat lah ya bahwa berwarna. Betul. Tapi apalagi yang menurut lu spesial? Ada musisi yang udah senior tiba-tiba muncul lagi, ya kan? Tapi apakah mereka bakal masuk ke Radar kita? radar kita di 15 lagu terbaik? Kita lihat nanti ya. Belum tentu juga Belum berarti tentu. ya. Iya. Lu Dan- jangan mentang-mentang senior lu bang gitu ya. Oh iya bener. Kan lawannya ini musisi-musisi yang baru juga Iya, pastinya, yang iya, banyak banget yang berkualitas juga Iya. hadir Iya, di bulan iya. September Demikian, ini. Pak, jawaban kita berdua gitu. Nilainya apa nih? Lulus nggak nih? Dia aja lah. Emang sih, kelihatan sih. Dan guys, kalau kalian mau informasi yang A+, Ya. pantengin aja podcast gua The Felix Oke, Marcos. ini bener banget. Jangan lupa. Iya, bener. Jadi kakak Felix tuh juga mengasuh sebuah siniar. Yes. Namanya The Felix Martua Series, Indonesia's Ultimate Music Podcast, available di YouTube, Spotify Podcast, dan Apple Podcast. Wah, Keren. Jadi akhirnya kalian juga semua tahu ya bahwa kita mengajak kakak Felix tuh bukan karena kompetensinya dia, tapi Ya. karena dia tap in. Mau promo di sini. Udah bercanda Opportunity is business opportunity, cuy. bercanda mulu nih kakak-kakak ini nih. Iya, nggak Kita langsung apa-apa. aja dari gue deh. Oke, let's go. Oke, Kita mau let's ditunjuk go. nih. Ya, yang pertama ada dari Eno, siapa No? Ini menarik. Gue kenal salah satu personilnya, Oke. tapi bukan karena gue kenal makanya gue masukin unit ini ke sini nih. Bukan orang dalam nih. Bukan. Karena emang bagus Iya, aja. karena emang bagus menurut gue menarik aja sih, unik. Ada namanya Nif. Nif. Jadi kalau Spelling spellingnya tuh gimana? KNIV. Oh, ya Knif. kan? Bukan knife. Nah, Knife. knife tuh pisau kan. Ah. Ini dia bilang gue dibacain Nif ya bang, Nif. gitu. Oh, oke. Jadi mereka sebuah unit. Kalau mereka sih, kan lu mungkin pernah denger ya ada power pop ya kan, ada istilah power pop. Mereka sekarang nih mengusung genre yang mungkin terdengar asing ya. Ada heavy Apa pop. tuh? Heavy pop? Iya. Lebih berat dong. Ya gua nggak tahu ya definisi heavy pop tuh kayak gimana kan. Karena seringnya juga punya definisi sendiri tentang musiknya high octane rock tuh. Oke. Kan aneh juga tuh kan. Mereka meluncurkan double single kemarin. Double single Yes, sekaligus. ada Angkat Gelas dan Memar. Oke. Tapi gue masukin nih singlenya ke 15 rilisan terbaik untuk September 2023 kali ini adalah Ya. Angkat Gelasnya. Kenapa itu? Kenapa lu memilih itu? Satu, dia lebih upbeat. Lebih upbeat Iya. daripada yang memar? Dan ini menarik banget karena ini tuh musiknya demikian hingar-bingar ya. Tapi si pembawaan vokalisnya tuh, vokalis juga lu kenal kok men.
Gitu ya. Geger. Oke. Iya kan? Yang lu sempet suka itu loh. Aduh. Kalau membawa itu kayak gitu apa sih? Nggak suka tulisannya. Suka, oh iya. Iya, dia adalah seorang jurnalis musik juga kebetulan. Betul. Gue juga suka tulisannya. Tulisannya. Ya kan? Si bisa banget si Eno nih. Iya. Si Geger ini sebagai vokalis tuh entah kenapa membawakannya tuh dengan datar, coy. No expression. Padahal ini Musiknya upbeat, hingar-bingar banget, coy. tapi datar. Asli. Dan Oke. gue suka banget sound gitarnya tuh kayak vintage gimana gitu. Terus kayak ada kriuhan era-era 80 70 gitu-gitu loh. Basically Oke. neo retro ya. Bisa dibilang kayak gitu. Ada unsur retronya, tapi gimana ya? Agak susah juga ya. Kayak stoner juga bukan gitu loh. Kan biasanya itu sound era-era 80s 70s tuh kan utamanya di musik keras itu kan larinya ke stoner tuh kan atau garage rock yang gimana gitu. Ini tuh enggak sama sekali. Cuma ada unsur itunya gitu loh. Menarik banget. Udah gitu juga liriknya juga kayaknya relate sama gua karena gua udah memasuki hampir Berapa tuh? usia 40-an ya? 30-an kan. Sialan. Gue udah mendekati 40-an ya kan. Oke. Terus semangat gue merayakan musik masih tinggi. Masih suka minum-minum di kriaan, di gigs atau di sudut bar mana gitu sambil menikmati musik. Itu yang diangkat di lirik di lagu ini. Real banget sama lu ya, men. emang sih. Lumayan lah gitu. Angkat gelas ya. Yap, angkat gelas dari Nif. Silakan didengarkan di seluruh digital platform. Oke, Terus satu dari gua, keren Kakak Surya. banget. Silakan. Siapa nih? Berikutnya dari Kakak Felix atau dari Kakak Surya? Gue dulu kali ya. Ya. Oke, Oke. Gisan. Kayaknya bakal jomplang nih. Kenapa tuh? Karena ini gua yang kedua gua mengambil dari Mas Pop, ada Sherina dan Derby. Oh, iya. Gua ngambil itu sih. men. Itu sumpah Lewat bagus lagunya juga Nostalgia Bersama. Itu bagus Ini juga tuh itu. bikin gen milenial Nostalgia bernostalgia sih. Ya. Iya gak sih? Iya. Apalagi kita-kita ini. Iya gak sih? Apalagi beberapa liriknya yang wah, bawa kita ke anak kecil. Ya. Itu Membawa kita ke anak kecil. membawa- cuy. sorry. Jangan bikin skandal cuy. Oke. Oh iya, gue salah ngomong. Ya, kalau gue laporkan ini dalam bentuk artikel bisa-bisa gampang banget salah lo kutip. Kak Seto nih. Aduh. Membawa apa namanya? Membawa kita kembali ke masa kecil kita gitu maksudnya. dong. Iya, jangan typo dong, jangan typo cuy. Iya, Berbahaya. itu maksudnya. Hmm. Calling out the memories lah. Ya. Oh. Soalnya beberapa kalau lu dengerin ya, lu udah dengerin belum sih? Iya, dengerin dong. Iya kan? Iya. Intronya itu dimasukin anak mami yang dari pertuangan Sherina Ya, pertama itu. Betul. Dan di tengah-tengahnya ada aransemen dari Jagoan yang menurut gue pas denger anjir. Iya, kayak iya. wah. Jadi kayak era-era petualangan Sherina pertama tuh kayak Iya, callback gitu ya. callback lagi. Kalau nggak salah petualangan Sherina tuh rilis tahun berapa sih Sur? Lupa 2000 gue. 2000 ya. Itu gua kalau nggak salah SD deh kalau nggak salah. Iya, kan? Lu udah semester 3 UI ya? Filmmeter doang ya? Udah kuliah kerja nyata malah. Dia udah KKN sebelum film KKN muncul. Kalau film KKN ada prequelnya, basically berdasarkan hidup dia. Waduh. Iya, yakin gua. Apa yang menarik lu Ini lagi? pendengar malah makin bingung ini umur kita sebenarnya berapa ya di bolak-balik. Ya gitu. Tapi di lagu ini juga lucunya kalau misalnya di petualangan Sherina pertama, Sherina yang lebih dominan, di lagu ini malah si Derby yang lebih dominan. Kayak dia tuh kayak balas dendam ke Sherina. Ya. Kalau kemarin kan si Sherina Ya. ini Derby Yang kan. mengintimidasi lah Iya, ibaratnya kan. sekarang Derby nih gantian nih. Dan plusnya lagi Sherina sekarang menjadi musik direkturnya juga, jadi komposernya juga sekaligus. Uniknya di situ, serunya di situ bikin gua kembali ke masa lalu tau gak? Iya. Tapi sorry ya, gue punya pertanyaan susah Apa deh tuh? buat Apa lo. tuh? Lo kan Aduh. udah hidup lumayan lama ya. Anjir. Masih Hidup gitu. lumayan lama. Ya, hidup lumayan lama lah ya. Lo lebih prefer mana? Sherina era I Have a Dream, lo masih inget dong? Iya, Sherina era Cinta Pertama dan Terakhir, oke. atau Sherina era 30 something? Aduh, Ayo. Ayo Bang. Ini karya ya. ngerti. Bukan karya lah. bukan Iya, manusianya. ngerti. Kalau manusianya tentu saja kalau gua suka yang sekarang karena lebih seksi kan. Ya gitu. Ya menurut gua mah ada eranya masing-masing lah ya.
Jadi nggak bisa gue tentuin Oke. karena gue fokusnya mau ke sekarang aja nih. Ya, Lagu ini. Surya tuh memang dalam waktu dekat mau nyalek ya, jadi dia mau lari ke politik. Jadi makanya jawabannya nih kayak gini-gini Demokratis nih. ini ya. Jawabannya tuh kayak Diplomatis banget diplomatis ya kan, yang Sialan. aman-aman aja, Sialan. nggak mau ambil resiko. Ya, Takut di blacklist gue sama Serina langsung. Kakak Felix, pertanyaan lu bagus banget padahal, tapi dijawabnya tuh dieksekusinya nggak bagus. Kita skip aja lah. Berikutnya dari lu, Kakak Felix. Oke, lanjut. Oke, kalau dari gua, well obviously tahun 2023 ini banyak banget lagu remake, Betul. lagu recycle, Banyak. dan terus terang aja kualitasnya beragam ya. Oke. Ada yang memang keren banget, ada yang gua harus bilang mengecewakan. Oke. Tapi gua merasa di bulan September ini ada satu karya remake yang menurut gua melampaui ekspektasi. Ya, which is remake lagunya Glenn Fredly yang bertajuk Kembali Kawal. Oke. Oke. Dibawakan kembali oleh The Baku Cakar bersama Hanin. Hanindia. Oh ya, Hanin Yap, bener yap, ya. yap. Jadi gini, gue kasih sedikit konteks lah ya. Ya. Kembali ke awal itu adalah salah satu lagu terakhir almarhum Glenn Fredly sebelum Betul. meninggal. Dan lagu itu adalah soundtrack film Indonesia. Kalau kalian masih ingat film Triforciare. Akan tetapi memang pamor lagu ini masih kalah sih bila dibandingkan dengan Januari dan lain sebagainya. Soalnya masih baru juga ya. Iya. Paling baru. Tapi berkat remake ini, gue jadi inget. Gue akuin gue sempat lupa ada lagu Kembali Kawal ini. Iya, Tapi iya, berkat iya. remake ini gue jadi inget, oh iya ada lagu ini. Dan lo tahu kan betapa enaknya kayak, oh gue baru inget dulu ada lagu enak banget. Dan itu kayak bikin kita langsung nostalgia instan. Tapi yang juga bikin gue terkesan dengan remake-nya The Baku Cakar dan Hanindia ini adalah sebenarnya nge-remake lagu Glenn Fredly itu PR banget. Asli. Karena PR banget. Menurut gue pribadi ya, ya. untuk mengeksekusikan lagu Glenn Fredly itu memang dibutuhkan skill yang nggak main-main. Nah, Betul. Iya. Setuju. Iya, menurut gua ini bukan tantangan yang bisa di-tackle oleh penyanyi baru atau penyanyi yang jam terbangnya belum panjang. Karena lagunya Glenn Fredly itu berlapis-lapis banget dari segi emosional. Iya. Dan di sisi lain lo juga harus respect juga dong dengan versi originalnya. betul. Pasti. Iya dong. Nah, menurut gua Hanindia ini adalah sosok vokalis yang tepat. Oke. Ya, dia udah punya jam terbang, dia udah punya skill, Oke. dan dia paham betul bagaimana cara menghargai versi orisinil dari sebuah lagu, tapi dia juga menyediakan ruang untuk ngasih karakter dia. Jadi kesimpulannya dari remake Glenn Fredly sebelumnya menurut gue ini yang paling sukses. Oke. Dan Jadi di mix gitu ya. ya dibikin lebih Karakternya Hanin kontemporer, karakter Hanin dapet, tapi karakter Glenn Glenn-nya masih surprisingly ada. masih ada. Oke. Dan buat teman-teman yang belum dengar Kembali ke Awal ini, gua saranin kalian dengar. Karena bottom line ya, menurut gua versi remake yang berhasil itu adalah ketika kita sebagai audiens musik penasaran sama versi remake-nya, tapi Betul. juga penasaran juga Versi sama original. orinya. Orinya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini Hanindia Kembali ke Awal featuring Baku Cakar ini adalah salah satu dari proyek mengangkat kembali karya-karyanya Bung Glenn, Betul. ya kan? Di sebuah proyek, jadi ada teman-teman dari sebuah label lah ya, Iya. musisi-musisinya tuh didaulat untuk membawakan ulang lagu-lagunya Glenn bareng sama Baku Cakar. Salah Iya. satunya adalah Hanindia, Hanindia. Kembali ke Awal kan. Iya. Yang menurut Kakak Felix amat sangat tepat, amat sangat berhasil. Ya kan, ngebawainnya core-nya Glenn masih dapet, tapi karakter eksplorasi karakternya Hanin juga masih dapet. Betul. Nah menurut lo Kakak Felix, dari antara proyek-proyek itu yang gagal yang mana? Gila, itu lo nggak usah nge-set up dijawab. gue banget sih. Itu gak usah dijawab. Gak usah gue jawab ya. Karena itu akan mempengaruhi hubungan silaturahmi. Iya. Jadi kontroversi dari Jadi kontroversi. Iya. Padahal baru minggu lalu gue main ke kantor label. Iya iya. Jadi langsung Gila. nomor 2 dari gua nih. Hah? Berarti kalau secara urutan ini nomor Nomor keempat. empat. Ya Oke, kan? nomor Tapi empatnya ini ya. nomor kedua dari gua. Jangan kelupaan nih ya. Iya kan. Ada rumah sakit. Rumah Ada sakit single- mana? Aduh. Bukan ya. Premier. Masih dijawab juga lagi. Ini ada berdua menua. Ini Oke. adalah
kelanjutan dari 2 single sebelumnya. Ada Metro ya kan, yang akhirnya dirilis nih kemarin nih barengan albumnya Doi, albumnya Rumah Sakit. Kenapa gua memasukkan nomor ini sebagai salah satu rilisan terbaik ya? Kenapa tuh? Satu, kembali lagi usia men, faktor usia men. Menurut gue ini liriknya relate ke gua. Jadi di judulnya kan Gitu berdua ya. menua ya Berdua kan? menua sama istri lo ya. Sumpah ini gimana ya? Mungkin kalian akan sepakat kalau nanti umurnya sama sama gua. Di fase-fase ini, di fase-fase gua sekarang nih, Iya, gua iya. denger liriknya tuh demikian iya lagi gitu, Iya, ya gitu kan? Udah gitu dari segi musikalitas kembali lagi tuh sama yang kalian sempat sounding tadi tuh Iya. mengenai recall kenangan masa lalu apa segala macam kan. Rumah Sakit itu kan salah satu band apa ya, pelopor indie lah ya Betul. kan pada eranya gitu loh. Tuh. Sound-soundnya kita kangenin banget deh. Dan itu pula yang menjadikan mereka kemarin gigsnya tuh selalu rame. Ya kan, showcase-nya juga rame banget. Oh, iya. Karena mungkin orang-orang juga Kangen merasakan ya. kerinduan yang sama tuh. Sama era-era zaman dulu, anjir Rumah Sakit nih, meskipun kan udah ada pergantian personil juga ya. Iya. Tapi tetap unsur-unsur nostalgianya Masih tuh dibawa ya? Masih dibawa. Oke. Masih dicari lah gitu kan. Dan kemudian dia hadir dengan materi baru, liriknya erat, ya kan, sama kehidupan pendengarnya yang lama gitu, termasuk gua. Oke. Jadi nih saik banget sih men. Gitu ya. Makanya gue masukin ke rilisan 15 rilisan tersaik untuk Oke. September 2023. Gitu ya sih Sur. Gue setuju ya. Yap. Next. Lah udah lu jadi bengong aja Sur. Lanjut dari gua. Iya. Ngomong-ngomong soal benua. Aduh. Waduh. Ini kebiasaan Surya ya. Sok-sok bridging tapi gak masuk. Kita lihat nih, kita coba tes masuk apa enggak nih? Emang gak masuk sih. Emang gak Ngomong-ngomong soal masuk. menua Sur, Iya, gimana? Gimana? Oke, yang kedua alias kelima dari gua Yap. itu ada lagu Namasa. Oke. Itu dari Festivalis. Oh, ini juga nama. Dan featuring Fanny Sugi. Dari Fanny Sugi Bornean. Yang menarik dari gua, udah lama ya kita nggak dengerin Festivalis ya. Akhirnya tuh setelah hampir 4 tahun kayaknya dia nggak Udah ngerilis. lama banget ya sih? Ngerilis lagu. Akhirnya tuh kali ini nih mereka datang. Kayaknya bakal jadi pembuka juga deh, jadi next albumnya mereka. Oh, Gitu gitu. sih. Uniknya dibuka dengan puisi sama Fanny. Untuk lagunya sih kalau kalian dengerin ini versi demo sih. Emang dia oke. tuh membawa versi demo. Sayang kita baru bisa didengerin di channel YouTube-nya mereka sih. Sejauh ini. Yang uniknya tadi Ya. judulnya adalah Nemasa. Nemasa itu sebenarnya diambil dari pembentukan semesta. Oke. Tapi yang saiknya itu kita tuh dibawa mundur malah. Bukan dari awal semesta terbentuk sampai kita, tapi kita tuh dibawa ke Di reverse di ya? reverse. Kayak dari manusia ada terus akhirnya punah dan akhirnya kembali ke semesta gitu. Mundur Iya. gitu ya. Uniknya lagi kita bisa nemuin kosakata yang udah jarang kita temuin. Udah jarang Misalnya? kita dengar. Misalnya, Ada jamas. Jamas. Jamas? Di liriknya itu ada tulisan jamas. Ada suarna. Iya. Tahu jamas apa nggak? Enggak lagi. Enggak, itu bahasa Jawa loh Gue sebenarnya. taunya jamus. Iya, itu bakso ya. Enggak dong. Oh, Bang. Jamur itu mah anjir. kayaknya gue Jamus pernah itu kuliah kitab. deh sama orang namanya Jamas. Jamas tuh dari Jawa cuy. Itu Kitab bukan? pemurnian gitu. Oh, pemurnian. Oh, Oke. murni gitu. Terus ada suarna. Ada nggak tahu nih di lirik itu ada hong. Gua nggak ngerti sih hong itu maksudnya Hong itu apa. Hong Wilaheng. Emang ya? Ya. Hong. Betul. Artinya apa tuh? Iya, iya. Ya mungkin apa ya? Kayak astagfirullahaladzim kali ya. Gue Oh, nggak gitu tahu ya? juga. Untuk Oke. kejawen Hindu zaman dulu gitu. Iya, iya ya. benar-benar Ya kayaknya kan? kayaknya diambil dari Iya, 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 kejawen Hindu gitu sih. Nah, jadi mengangkat kembali diksi-diksi yang Kita Nusantara jarang gitu temuin, ya. benar. Iya, 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 iya. Entah dari Jawa, Iya. zaman dulu atau enggak dari Sanskerta gitu-gitu. Iya, iya. Kayak di lagu ini kayak yang kita rasain lah, kayak lagi keringan, terus hutan terbakar kan, wah lama-lama nih kayaknya mau punah nih kita nih. Iya, iya, Nah iya, gitu iya, maksudnya dari si festivalis itu membawa lagu ini. Jadi kayak mengajak merenung juga lah ya. Wah kayaknya dikit lagi kita bakal kita menghadapi kehancuran. Lagu ini gua nobatkan sebagai lagu yang tersaik
dan kalian harus dengerin sih. Siap. Tapi sayangnya masih di YouTube aja tuh. Iya. Masih di YouTube ya. Sayang banget. Karena emang Festivalize salah satu yang ditunggu sih, Ci. Iya kan? Udah lama juga nggak ngerilis karya kan. Betul. Tiba-tiba muncul dengan ini single atau album atau gimana? Masih single. Oke. Dia jadi pembuka buat album selanjutnya, album ketiga mungkin ya kalau nggak salah ya. Oh gitu ya. Jadi masih single ya. Sama kayak lo lah ya. Oke, lanjut next. Hah. Iya gila. Nah gitu cara bridging yang Iya. berhasil ya. Iya. Thank you, No. Diajarin deh. Iya Oke, bener. berarti ini lagu ke-6 ya. Betul. Yes, Untuk dari daftar lagu tersaing kita di bulan September ini. Silakan Felix. Yang satu ini remake juga. Oke. Ya kembali lagi gue merasa gue harus kasih sedikit cerita background dulu. Pastinya teman-teman dari seluruh pelosok Indonesia masih ingat siapa itu Cherry Bell. Oh. Yes. Really Cherry really Bell. want you. Iya, Iya. Mungkin sebagian langsung dibanjiri oleh kenangan manis, Oh, sebagian oke. langsung PTSD. Aduh. Mengapa PTSD? Ya itu privasi masing-masing orang lah ya. Iya. Oke. Nah, loncat ke tahun 2023, Cherry Bell basically berinkarnasi menjadi namanya Cibi-Cibi. Oke. Cibi-cibi. Cibi-Cibi. Emang panggilan dari situ ya. Which is agak ironis ya, karena mereka udah dewasa semua, tapi nama panggungnya Cibi-Cibi. Oke lah. Mungkin biar mereka terlihat Tetap imut. muda, Iya. tetap imut ya. Ya, tetap masih manusia lah ya. Oh, Tahu lah ya. Oke lah. Dilindungi undang-undang. Dilindungi undang-undang. Ya. Undang-undang Oke. menjamin. Kebebasan berekspresi. Betul. Anyway, single pertama mereka sebagai Cibi-Cibi adalah remake salah satu hit mereka era Cherry Bell. Oke. Yes. Which is Dilema. Dilema. Nggak, gue akuin ini adalah pilihan yang cukup liar karena reputasi Cherry Bell juga, ya kan. Tapi gue juga harus mengakuin ketika gue dengar dilemanya versi Cibi-Cibi ini, memang enak Oke. Gitu. Daripada yang sebelumnya. daripada sebelumnya. Jadi syukurlah para anggota Cibi-Cibi ini adalah tipe penyanyi yang semakin bertambah usia justru semakin matang dari segi vokal. Oke. Oke. Dan produksinya juga lebih kontemporer, lebih Oke. R&B, agak lebih ngepop juga. Dan gue sih meyakini kalau promosinya tepat ya, Oke. Dilema ini bisa jadi hit di radio ya. Dan gak cuma menjadi hit di kalangan anak-anak SMP dan SMA. Nah terlepas dari itu, gue juga jadi kepikiran sih. Dan Apa gue tuh? juga pengen tahu pendapat kalian berdua. Oke. Menurut kalian terlalu banyakkah remake musik Indonesia belakangan ini atau masih dosisnya tepat gitu? Ah, iya itu Benar Sur, juga menarik ya. juga tuh. Apakah ini adalah sebuah tanda-tanda kemunduran kreatif gitu? Apakah mereka sudah tidak bisa memproduksi karya-karya baru Iya. yang menawan, yang mereka punya kepercayaan diri untuk ini bakalan oke nih gitu. Makanya dia akhirnya justru meremake. Gimana menurut lo? Dari musisinya mungkin kayak bingung nih mau ngerilis ini takut nggak laku, kita buat yang kemarin aja kali gitu ya. Tapi mungkin juga produksinya mungkin ya. Ya. Siapa tahu lebih sekarang makin maju, teknologi semakin canggih gitu kan, membuat produksi juga makin bagus. Oke. Kualitasnya makin HD mungkin. Iya. Itu mungkin salah satu pertimbangan juga. Masuk akal, pertimbangan lo masuk Iya kan? akal. Iya. Tapi Kalau menurut dari lu gimana? sudut pandang gua, ini kembali ke rootnya tuh bisnis aja sih. Jadi mereka tuh kan udah ngerilis dalam format Cherry Bell kan. Iya. Yang mana mungkin pembagian royaltinya lah segala macam. Akhirnya mereka udah kita Memutus. remake aja supaya nanti kalau dibawain lagi, ya ini kan versi yang ini. Gitu Oke. loh. Jadi untuk royaltinya larinya ke situ. Gitu sih kalau menurut gue ya, karena Oke. nggak cuma cibi-cibi aja kan, banyak banget coy repertoar lama yang pada akhirnya Munculkan kembali. menurut gue hanya semata untuk itu sih, hanya semata Bisnis. untuk nanti kalau gue bawain live, one day gue bawain live di mana, itu larinya ke term ke royaltinya yang ke situ. situ. Oh. Karena ini kan Masuk akal. aransemennya yang kayak gini loh, yang versi ini nih, gitu sih. Kalau Oke. ini gue ya, Masuk akal sih. pemikiran gue. Kalau menurut gua sih pada dasarnya musisi itu sah-sah aja kalau pengen meremake lagu dari masa lampau. Iya. Dan gue juga nggak akan munafik kalau mengenai itu. Sampai sekarang gue masih berharap ada musisi kekinian yang bersedia meremake lagu 10 to 5-nya yang I Will Fly. Menurut gue udah saatnya. Oke. Iya lagi. Iya. Dan ketika remake itu berhasil,
remake itu bisa membuat lagu yang nyaris terlupakan jadi hidup kembali. Which is menurut gue adalah hal yang mulia ya. Benar. Ya. Yang jadi problem gue adalah gue nggak suka aja ketika ada mindset yang penting remake. Yang penting remake. Itu memang perlu dipertanyakan sih. Kualitasnya urusan nomor 2. Produksinya mau seperti apa urusan 3. Enggak gitu sih. Penyanyinya cocok sama lagunya atau enggak urusan keempat. Itu gue enggak nggak sih. suka. Iya sih benar. Iya. Jadi oke, ketika dieksekusi dengan pas, remake itu bisa maknyos banget. Ya. Betul. Iya. Tapi gue juga pengen semua musisi dan semua label juga mencamkan bikin remake itu nggak segampang itu loh. Bahkan bisa aja malah lebih ribet daripada ngegarap karya orisinal. Iya. Itu Soalnya kayak ingin menandingi yang orisinilnya itu kan kadang-kadang. Enggak, yang balik lagi ya kalau menurut gua soal bisnis tadi. Jadi label-label itu kan asetnya apa sih? Asetnya itu kan katalog Iya, gitu loh. katalognya mereka. Katalog musik gitu loh. Dan artisnya mereka tentu saja kan. Tuh. Dan dua kombinasi aset itu dijadiin aja satu. Untuk akhirnya jadi apa ya? Jadi komoditi akhirnya Iya, gitu iya, sih iya. kalau menurut gua. Men, gila Dan itu ini. sah-sah aja ya kan. Gila ini kayaknya jadi pembahasan lainnya sih ini. Emang gitu Seru men. banget. Kalau lu ngundang orang ada isinya gitu. Oh, iya gitu ya? Iya, kita langsung terserahkan. Iya kan, diajak diskusi. Yang denger juga akhirnya punya perspektif yang Perspektif baru lain ya. kan. Benar. Thank you. Kakak Felix tadi udah sebutin tuh ya. Iya, itu Ada dari dilema dari Cibi-Cibi. Gue juga penasaran sih. Gue jujur belum dengerin. Lebih slow pop gitu gak sih ya? memang lebih Temponya? slow ya. Iya. Iya. Tapi ya tanpa mengumbar banyak, kalian-kalian yang dulunya PTSD dengar versi Cherry Bell dijamin gak akan PTSD lagi sih denger yang ini. Tapi kualitasnya lebih bagus kan, kualitas vokal Dan mereka. buat kalian yang bingung maksudnya apa sih PTSD, Felix, kayaknya kalian harus denger dulu versi orinya, kemudian denger versi remake-nya. Dan terutama buat para audiens cowok ya. Iya. Oke, ya gitulah. Gua gitulah. Udah gak bisa Iya. berkata-kata lagi dia. Sulit berkata-kata, tapi gue yakin para audiens cowok ngerti maksud gue. Oke. Nah, lu gak ngerti ya? Lu taunya PSD doang kan sih. gue polos. Peter Sedening Iya. gitu. Iya Allah. Oke. Next Lanjut. dari gue berarti ya. Iya no. Lanjut. Mau di siapa? Ini sebuah unit EDM. Ada 3 orang nih dari Priuk. 3. Dari utara Oke. Jakarta. Wow. Ya kan. Ini EDM coy. Tapi liriknya juga singelong. Oh ya. Seriously. Terus ada unsur-unsur etniknya juga. Itu yang bikin Oke. menarik. Siapa itu? Ada Headsback dengan singlenya Control. Oh, Headsback. Oke. kan? Iya. Ini menarik banget. Dia memasukkan unsur-unsur etnik tradisional gitu loh. Kayak serunai dari NTB itu. Oke. Alat musik tiup tuh dari NTB. Terus kemudian ada suling juga, seruling dari Bali. Dimasukin ke sini. Di ujungnya, paling ujung lagu tuh ada nuansa-nuansa dangdutnya juga. Remix banget dong ini. Padahal ini ya, liriknya bahasa Inggris, musiknya modern banget. Yang mana menurut gua ini akan mencapai pasar nggak cuma lokal doang, tapi ini potensial untuk gede juga di skala internasional, Ci. Oh ya. Dan keputusan mereka memasukkan unsur-unsur etnik tradisional Indonesia tuh gawat sih. Gawat men. Keren gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak inilah diplomasi budaya, ya kan? Gue bikin karya nih, gue selipin unsur-unsur budaya Indonesia Iya. dengan lirik bahasa Inggris, musik yang modern, kemungkinan didengerin kancah internasional. Wah, itu keputusan Semakin yang mantap. luas ya. Yap. Udah gitu juga easy listening juga. Masih mengusung benang merahnya musiknya Headsback, yaitu ada unsur Timur Tengahnya. Jadi ada Timur unsur-unsur Tengah. Iya. Jadi ada Timur Tengah, ada lokalnya. Yap, ada Tapi modern, EDM. EDM. Oke. Jadi kombinasi yang oke menurut gua. Ya so far so good sih kalau gua Mereka lihat. berhasil mengontrol lagu itu dengan baik berarti. Wah, ya? itu juga Anjir. menarik tuh cuy. Di liriknya juga Apa sih tentang apa sih? Biarkan musik mengontrol lu. Anjay. Let the music take control. Gokil. Oke. Asli, jangan biarin kecemasan menguasai lu, jangan biarin masa depan kebingungan apa segala macam tuh menguasai lu, segala macam gitu-gitu loh. Tapi biarkan musik yang mengontrol lu gitu sih. Tapi memang udah saatnya sih musisi independen untuk mulai think big ya. Ya. Karena kita juga udah melihat entah kenapa
kans musisi independen buat go internasional itu lebih besar daripada anak-anak pop atau anak major label. Contohnya kayak Voice of Baceprot, Oke, Rogen, betul. Ali, ya kan. Jadi gua menyambut sih, udah saatnya sih anak independen untuk nggak cuman mikir strictly indie pop atau indie rock dan mulai kayak apa sih elemen-elemen budaya dalam maupun luar yang bisa gue inkorporasikan karya gue Ya. sehingga nggak cuman audiens Indo aja yang bisa connect tapi juga audiens non Indo. Menurut gue itu cerdas sih. Ya. Happy gue begitu denger Oke, anjir, keren. udah gitu. Kan akhirnya gue berkenalan sama mereka kan. Oh ya. Masih muda-muda banget coy. Seumuran Asli. gue lah ya. Aduh. Lo kan udah 35 Sur. Mereka 23 gitu-gitu loh. Oke. Dan seru. Silakan didengerin deh kalau nggak percaya. Cek gitu. Next dari lo Sur, ada apa? Ngomong-ngomong kayak lu tadi menyinggung perihal cemas. Iya. Bridgingnya padat. Setidaknya udah berusaha. Effortnya yang penting effort ya. Ada More on Mumbles. Guys. Such is life. Ya namanya juga hidup ya gitu kan. Iya, Judulnya kan. iya. Nah itulah. Ada Lintang dan Awan, duo grup ini dari Yogyakarta kalau nggak salah ya. Nah, dengan lirik-lirik yang jaksel ya. Seriusan, dia tuh menggabungkan, menggabungkan antara Indo dan Inggris emang dia. Di bab pertama pun gitu soalnya. Ya seperti judulnya Such is Life. Kayak mungkin relate ya sama kita semua itu kayak yang kadang-kadang bikin kita mengelus dada. Hal-hal yang bikin kita pusing tentang kehidupan. Entah contohnya kayak lu ketemu orang yang ngeselin atau enggak lu entah di PHK amit-amit ya segala macam. Karir lah ya. Betul. Nah, inilah si More on Mumbles itu hadir lewat lagu ini. Yang lucunya itu karena dari si Lintangnya ini. Ya, salah satu personil ya. Dia tuh cerita kayak kok temen gue udah berubah ya sejak ini. Gue minta tolong ini itu, tapi kok sekarang dia udah berubah nggak kayak dulu pas waktu zaman mungkin kuliah atau SMA gitu. Ya mungkin kita alamin juga kayak gitu kan. Yang makin lama makin kesini, sepertinya skop circle kita udah jauh berbeda ya. Ya itu menurut gue yang uniknya di situ. Dan lu jangan lupa nonton MV-nya sih. Kenapa tuh? Ya tentang itu juga sama kayak tadi pertemanan mereka itu yang gue minta bantuan ini itu tapi lu nggak ada, lu nggak bisa karena udah ngurusin keluarganya atau enggak udah sibuk dengan kerjaannya kayak gitu sih. Jadi fokusnya udah bukan lagi ke teman lah ya, udah punya kesibukan masing-masing. Pada akhirnya skala prioritas tuh udah bergeser. Sudah bergeser. Iya. Kayak lu kan belakangan kan suka gitu kan. Astaga, iya gua lagi ya. Lagi PDKT sama cewek, lu sekarang susah dihubungi gitu kan. Prioritas lu udah beda, males gua sama lu. Gitu. Mohon maaf ya, gua udah nggak balas lu lagi ya. Udah capek gua sama lu. Gua lebih fokus ke liriknya sih daripada musiknya sih. Iya. Liriknya mungkin jarang sih kita temuin kayak gini. Menurut lu gimana Felix? Gimana ya, memang dari gua ngobrol sama para musisi dan penulis lagu dan sebagainya, mereka itu udah mulai lebih konsen sama lirik sekarang. Kekuatan lirik betul. Iya, which is menurut gua itu kayak pisau bermata dua ya. Menurut gua sih itu pisau bermata dua. Karena di satu sisi betul lirik itu nggak boleh di nomor dua kan. Betul. Nggak boleh. Iya dong. Nggak musik doang ya. Lirik itu juga menjadi refleksi jiwa dari musisi yang bersangkutan. Tapi di sisi lain, lo pernah dengar nggak karya musik, melodinya keren banget, produksinya keren banget, lo bayangkan dibawa ke panggung pasti, wah, lo bakal diteleportasi ke dunia lain lah. Betul, ya. Tapi liriknya cringe-nya minta ampun. Cheesy gimana gitu ya. Contohnya kayak gimana kakak? Masih terus. Gawat nih. Biar dia dibenci. Gawat nih. Gue malah jadi mengumbar aib. Orang-orang yang pernah gue interview. Tapi enggak. Iya, jadi yang namanya lirik itu kan nggak ada bedanya dengan artikel, nggak ada bedanya dengan penggalan diary, nggak ada bedanya dengan tulisan apapun. Dalam artian itu stay di situ, ya nyaris abadi lah. Produksi bisa di kene-kene diganti, kayak di remake gitu kan. Tapi lirik nggak bisa diganti. Betul. Jadi kalau gua ketemu
Lirik tuh, penyanyi, hah? ya aku mau coba nih nulis lirik. Biasanya saran gue ke mereka adalah bayangkan dulu 5 tahun ke depan lo bakal nyesel nggak sama lirik ini. Iya. Itu saran yang baik, men. Iya Ya sih. kan? Heeh. Tapi Coba, kan namanya juga orang, udah pasti berapa banyak berubah. sih surat cinta zaman SMP yang 5 tahun kemudian Iya. lo sesali? Ah, betul. Gak usah jauh-jauh surat cinta, bro. Ah. Ya kan? Status Facebook. Status Ah, Facebook, iya, betul. Atau tweet lu. Ah, pesan WhatsApp. Iya kan? Iya, Anjir, gue jijik banget ya sama tweet gue yang ini, misalnya gitu kan. Iya. pesan Discord. Kalau main Discord kayak Aduh. gua. Ya kan, apalagi sekarang ada thread. Ya. Twitter ganti jadi X, X. Ya. Pada akhirnya Lirik yang dulu ada Twitter gitu udah apa nih Iya Twitter? kan? Iya nggak sih? Iya. Iya. Nulis lirik itu logikanya sama kayak lo bikin tweet. Pikirkan dulu. Iya, soalnya nggak bisa dihapus ya. Bakal lo sesali nggak besok? Kalau nggak akan lo sesali, bakal lo sesali nggak minggu depan? Bulan depan gimana? Iya. Pikir baik-baik. Apalagi kalau terinspirasi oleh orang lain, ya nggak Oke. sih? Itu bakal super duper awkward banget. Iya, Betul. Iya, biasanya sih musisi sejati itu nggak pedulian ya. Iya, karena tidak takut berkarya sama artinya dengan tidak takut cari berantem. Jadi Iya. Oke. tidak ada yang sempurna. Gila, Iya. gila. Kita dapat Dosen pembimbing dapat gila. dapat insight yang Dapat gokil. insight gila. Siapa tahu ada teman-teman musisi juga denger kan. Dapat kuliah nih. Tuh. 2 SKS. Iya. Kakak Felix ya kan. Thank you Kakak Felix. Next dari Kakak Felix ya. Oh iya, dari gua betul. lagi Ayo, Sorry, gue masih menikmati rasa pizza setengah harga ini. Oke, dari gua kali ini karya orisinil dari salah satu rapper Indonesia favorit gua. Oh, gue Sama tahu lagi. nih. Anyway, ini adalah single terbarunya Bab. Oke. Bab itu nama panggungnya si Karim Soeharjo. Yup. Yang judulnya adalah Voila. Voila. Itu bahasa Perancis. Ya. Kalau kalian cari di streaming platform, carinya tulisannya Voila. Ya. Voila. Jangan cari Voila beneran. Carinya Voila. Nah, Apa yang menarik dari lagu ini? singkat kata lagunya aneh sih. Ya. Nah, Jadi gini, Aneh. si Bab alias si Karim Soeharjo ini memang terkenal dengan gaya musik rap yang bener-bener eksploratif, Betul sih, iya. eksperimentatif, sampai-sampai kalau nggak ada elemen rapnya lo bakal bingung ini masuk genre mana sih. Oke. Tapi yang gue suka dari Voila ini adalah dia nge-push lagi keanehan dia ke level selanjutnya, ke semesta yang gitu. lebih tinggi. Awalnya gue bingung aja sih denger lagu ini. Kayak sebenarnya apa sih emosi yang harus gue rasakan gitu Iya, iya. ketika gue dengar lagu ini. Tapi keanehannya itu bukannya bikin gue turn off, malah bikin gue semangat gitu loh. Oke, gue coba denger lagi deh. Kira-kira apa sih yang kelewatan? Dan gue rasa nggak berlebihan lah ya untuk menjuluki Bab sebagai salah satu musisi Indonesia yang paling jenius. Oh, iya. Betul. saat ini, karena dia nggak pernah takut ambil risiko. Tapi di saat bersamaan gue bisa melihat dia nggak cuma gaya-gayaan doang. Yap. Ini yang bikin gue gemes ya mengenai musisi yang suka eksplorasi dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu visi. Nah, lebih seringnya lebih kayak gaya-gayaan aja. Oke. Itu loh. Oke, gue pengen eksplorasi ke ranah Latin. Lo yakin lo tahu musik Latin itu kayak gimana? Gue pengen kayak bossa nova dikit. Lo yakin lo tahu bossa nova itu kayak gimana? Dia nggak digging dulu ya sebelum. Iya. Sementara itu, gue lihat nggak cuma lagu Voila, tapi diskografi Bab sejauh ini, gue bisa merasakan ada digging di situ. Iya. Riset lah ya. Ada riset gitu, ada pendalaman materi, sesuatu yang sangat gue apresiasi. Jadi Voila ini menurut gue juga menjadi contoh yang sangat keren bahwa musisi itu nggak boleh cuma sekedar berkarya doang. Ya, harus ada pembelajarannya juga, ya dong. Harus ada nyali juga, harus ada kebijaksanaan juga. Karena kayak hampir ada 5 genre di dalam lagu berdurasi 3 menit 35 detik ini, and it works. Gokil ya. And it works. Oke. Tapi menurut gue sih ini yang jadi keusilan si Bab ya. Ini gue Kenapa suka tuh? sih sama musisi usil kayak dia. Saking Saking tidak usil ya? biasanya Oke. lagu ini, gue nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan. Tapi lu nikmati. Tapi gue menikmati. Oke. Jadi yang bisa gue bilang ke orang-orang adalah dengerin aja deh. Dengerin aja. Karena you have no choice. Nggak ada pilihan lain, lo harus dengerin gitu loh. Nggak ada alternatif lain. Gue nggak bisa mendeskripsikan bait per bait. Nggak bisa. Lo harus dengerin aja. Dan gue begitu lo dengerin lo juga bakal setuju sih sama gue. Ya.
ini aneh tapi gila, Bab memang genius sih. Tadi ada 5 genre, berarti dia bakal melompat-lompat. Apakah genre itu di mix sama dia? Kayak di mix gitu. Di mix. Di mix, dan dia juga pakai instrumen yang kayak ada yang kayak music box-nya. Tapi at the same time soundnya kayak, lo tau Triangle nggak? Ya. Iya kayak gitu, dan lirikan rapnya juga campur-campur bilingual coy. Oke. Ya, at first glance gue jadi teringat dengan gaya rapnya Bass Boy. Oke. Bass Boy kan kayak gitu. Iya. Tapi hebatnya Bab adalah dia di sini tidak terkesan kayak meniru Bass Boy. Enggak. Oke, bilingual. Sesuatu yang udah dipopulerkan Bass Boy terlebih dahulu. Tapi dia masih distinktif lah. Ya. Masih Bab gitu. Dan kalau pelajarin lagi liriknya, oh ternyata Bab punya selera humor ya. Gue suka sih rapper yang punya selera humor. Iya, iya, Gak iya, melulu mengenai hedonisme dan lain sebagainya. Iya, jadi oke. Gue secara pribadi belum pernah nongkrong bareng Bab, tapi gue pengen sih. Ya nanti itu kan kocok kentalnya Surya. Ya kan Surya, teman deket lu kan enggak? Iya betul. Sok-sok kenal aja gue nggak. Bukan adanya awkward ya, apa yang terjadi di sini? Enggak ada apa-apa. Ya, emang menarik sih eksplorasi hip hop ya di Indonesia. Iya. Cuma gue memang merindukan hip hop yang ngikutin roots asalnya gitu kayak US gitu-gitu loh, yang lebih ke, ya mungkin ada beberapa ya kayak Tuan 13 juga kan ada membahas sosial segala macam, politik segala macam. Tapi gue pengen yang lebih lagi gitu. Kayak si Jomil juga kan sempat juga menceritakan tentang rapper jalanan apa segala macam gitu, kehidupan keras di jalanan, yang emang rootnya itu emang di Amerika itu kan black music gitu, maksudnya rap, hip hop segala macam emang ngobrolin tentang itu gitu loh, membahas tentang itu, bandar narkoba apa segala macam gitu-gitu kan. Oke. Ini eksplorasi terbaru dari Bab juga menarik banget. Tapi gue masih menantikan nih rapper-rapper yang lain. Ayo dong, bikin karya yang lebih eksploratif lagi. Gue kangen coy. Era-era jangan apa, mama sibuk papa arisan gitu tuh, jangan liriknya lah, tolonglah. Jadi lu mau yang lebih berbobot ya daripada Enggak lebih berbobot juga sih, lebih relate. Gua relate, bukan berbobot sama ya. kan berbobot sama liriknya gitu. Enggak ya? Iya. Iya kan? Iya. Eksplorasi dalam hal apapun sih sebetulnya. Oke. Pokoknya yang asik-asik lah. Keren, Bab. Keren. Harus lu dengerin ya. Ya. Dan ngomongin soal eksplorasi yang dilakukan oleh Bab, eksplorasi juga dilakukan oleh unit yang mau gua sebut nih di nomor berikutnya ya. Ada siapa itu? Ada Rangkai. Rangkai. Yep. Dia trio etnik gitu. Oh, sama kayak Musiknya- hatchback gitu. Enggak dong. Kan EDM Kalau hatchback. EDM, kalau ini bener-bener etnik. Etnik. Ini Oke. sebenarnya yang diusung tuh pop, sejatinya tuh pop. Tapi Iya. karena dia menggunakan banyak elemen-elemen musik tradisional, makanya mereka mengklaim ya, memproklamirkan diri bahwa mereka tuh adalah unit etnik gitu. Karena dia pakai gamelan gitu-gitu loh men. Oke. Serius. Dan ngomongin soal eksplorasi ya. Kalau tadi Felix bilang, lo kalau mau meramu sesuatu dengan unsur sesuatu, misalnya let's say gue mau bikin lagu dengan irama Latin, ada unsur Latin-Latinnya, lu paham Latin nggak? Kan gitu kan? Iya. Nah, kalau ini doi pakai gamelan, pakai apa unsur Dia paham gamelan segala apa macam nggak? Dia paham coy. Karena emang kejawen aja paham nih ya. Sound gamelannya bukan sampling kan? Bukan dong. Oh, oke. Itu kan kalau dia live, kalau budgetnya oke nih, cik gitu. Budgetnya oke ya. Ada budget minimalis juga. Iya ada. Amin lah, kita amin lah. Amin. Jadi musisi independen itu nggak segampang itu soalnya. Betul. Ngerti lah. Iya, karena ada budget minimalis juga kan. Pakai kontrabas, gitar akustik gitu. Tapi kalau lu budgetnya cukup, Mereka bawa keluarin gamelan. tuh men. Instrumen-instrumen yang asli gitu loh, yang emang konsepnya tuh yang grande gitu. Dia tuh memahami yang tadi gue bilang mengenai kejawen-kejawen gitu. Oh ya, by the way, ini si judul singlenya itu adalah Mesra Tanpa Kata, coy. Mesra tanpa kata. Yes. Oke. Ini kenapa gue bilang dia paham sampai kejawen-kejawen segala macam? Karena dia memilih tanggal perilisannya aja unik. Satu suro. Yes. Hah, seriusan? Serius. Biasanya gitu kan yang unik kan Asli, menurut lu. coy. Jadi kayak dia tuh kayak paham gitu loh, bahwa oh ya by the way ini nantinya akan bermuara di sebuah EP ya, judulnya Hening Meriuh. Hening Meriuh, yang oke. akan dirilis di tanggal-tanggal sakral juga sama mereka Oke. gitu kan. Tapi kita fokus ngobrolin di Tadi tanggal singlenya dulu perilisannya ya. tadi
Tanggal peristiwanya tanggal berapa? Kemarin rilis tanggal 15 September. 15 September Iya. bertepatan dengan Enggak, yang akan bertepatan dengan tanggal-tanggal unik itu albumnya. albumnya. Iya, si Hening Oke, Rio oke. itu. By the way, Ya. ini ngomongin lagi soal single Mesra Tanpa Kata ya. Hah? Dia juga menggandeng seorang solois keren. Solois? Yes, Cewek atau cowok? Sekaranggi. Oh, cewek, Sekaranggi. Ya, Sekaranggi Iya, kan. iya, iya. Dia didaulat men. Jadi kolaborator di lagu ini. Tapi si Rangga ini cuman nggak ada vokalis kah? Jadi harus ada. Oh, ada. Ada. Jadi ada Mirza, Oke. dia main gitar klasik, ya kan. Ada Rai juga main kontrabas. Terus ada Bimo, dia main vokal, main Oh. gender. Lu tau gender kan? Gender. Ya adalah pokoknya Genjer. genjer makanan dong. Iya, tahunya makanan gua. Dan dia juga bisa jago Bukan juga. gender. Gue seumur umur nggak pernah loh jadi anak band. Oh ya. Iya. Hebat Sur, ya. bikin band Sur sama dia Sur. Ayo. Gua megang genset aja lah ya. Jagain sendal di studio latihan. Oke. Jadi Rangka ini menarik banget. Si Sekarangnya juga ngisi vokalnya juga apa ya, tepat guna. Oke. Jadi ya coy, menarik banget. Silakan didengerin di seluruh digital platform. Siap. Rangkai featuring Sekaranggi dengan single Mesra Tanpa Kata, men. Mesra Tanpa Kata. Iya. Ayo, mari Kakak Surya. Oke, nextnya itu ini gua nggak bisa sambung-sambungin ya, udah males gua nyambung-nyambungin. Siap. Tapi kalau misalnya lu ada penyanyi cewek tadi ada. Gua punya penyanyi cewek nih, tapi di ranah R&B. Oke. Itu ada Moneva. Moneva. Lewat judulnya Senses. Oh yes, Moneva. Yes, dia merilis album Senses dan fokus tracknya juga Senses. Memang suka ngebingunginya kalau judul album sama dengan judul fokus track. Kata-katanya Senses. Iya, gue juga harus ngecek 2 kali sih. Bener kan ya? Iya, ya? Senses. Tapi Bukan bener sense kok. kan, bukan sense kan, tapi Senses. Senses, iya. Sense-nya berarti banyak. Iya, Ya. senses. Ya, dia tuh Jadi ada lagu Senses di album Senses. Iya. Album ini fokus tracknya juga adalah Senses. Iya. Untung dia bandnya bukan Evanescence kan? Waduh. Si essence-nya Evan dia gitu. Ya. Dengan mungkin lah ada yang udah tahu kalau Moneva ini bergenre R&B, tapi R&B-nya itu tahun 2000-an ya. Dia tuh membawa kita ke masa-masa era Y2K. Y2K, berarti Iya, ala yes. Kelly Rowland, Iya, Alicia betul. Keys. Nyampe ala-ala Outcast nggak? Nggak ya? Black Eyed Peas gitu. Enggak kayaknya. Soalnya ini R&B-nya ke soulful gitu sih Soulful. jatuhnya. Dan kalau lo dengerin intro-intro dari Senses itu bakal ada kayak gimana ya? Gemercik kalau misalnya kita dengerin kaset tuh kayak gimana sih suaranya tuh kayak Resek-resek gitu. keresak itu apa sih? Dari kaset kan kalau nggak salah. Iya. Sayangnya waktu kaset Gua ada lupa. gue belum lahir. Aduh, langsung dia melindungi diri. Iya, gua ngertinya era multiply Waduh. sama era torrent. Tinggal download ya. Diawali dengan gemercik-gemercik itu yang kayak membuat kita, oh iya ini benar-benar R&B tahun 2000-an ya. Gitu loh. Menurut gua sukses sih membawa roh musik tahun itu ke sekarang dengan era kontemporer dan modernnya sekarang sih. Iya. Ya kan? Dan kalau di Senses ini dia tuh nyeritain tentang ngodein cowoknya kayak ngodein cowok. Iya, kayak dia tuh minta sesuatu ke cowoknya tapi nggak mau ngomong secara langsung. Ribet banget sih. Kayak ribet ya. Gimana Perempuan coba pada lu? umumnya. Istri lu kayak gitu nggak? Enggak lagi. Langsung. Istri gue yang mana nih? Cik gitu. Enggak, istri gue satu. Ntar di ini. Ya gitulah. Kadang-kadang cewek itu bikin kita pusing ya. Oh, Sosok gitu. ngode gitu ya. Lu ntar diomelin SJW. Oh aduh. Perempuan lo Cewek bilang perempuan. cewek dibelin parah. Edit. Tapi on a serious note, Yap. gua suka sih akhirnya ada talenta muda di skena R&B. Iya. Yang nggak cuman eksis tapi juga bikin album panjang. Betul, ini album full ya, full Ini album ya. full, bukan mini album loh, ini Bukan. album full. Iya. Kadang-kadang kan cuman tiba-tiba EP doang, EP, EP doang. iya kan. Ya ini dari awal karirnya dia tahun 2018 nggak salah ya, Jadi 19. bagian dari RL Club lah. Iya benar. Nah ini akhirnya kita bisa, dia tuh langsung ngasih kita full album. Karena Gitu. gimana ya, makin kesini kesan yang gua tangkep
industri mulai berpikir kalau bikin album full R&B itu impossible. Susah katanya. Iya, harus ada pop-popnya lah. Kalau lo pengen album ini listenable dari awal hingga akhir. Tapi menurut gua memang dibutuhkan talenta-talenta yang punya nyali untuk bisa melahirkan album panjang. Yes. Dan dia kemudian menunjukkan ke seantero industri kalau bisa kok Bisa, kita bisa. bikin album terdiri dari 8 lagu atau 8 10 lagu, lagu, ha. top to bottom R&B. Iya. Kita nggak perlu kayak sleepin pop, Iya. sleepin folk buat jaga-jaga gitu. Ngapain harus jaga-jaga kalau misalnya dia suka R&B? Iya kan? Ya udah. Iya. Keluarin jati dirinya. Betul. Langsung lah. Gitu. Kayak gitu-gitu lagi itu Sur. Pertimbangannya adalah bisnis. Pertimbangannya bisnis. Tapi Iya kayaknya dong. semoga Ngapain nih Simoneva. gua ngeluarin karya LP gitu, long play, Iya. full album. Hmm. Gua kan balik kan nih budget produksinya kan gitu. Iya Pasti. sih. Ya semoga LP berapa sih biasanya gue bingung dah. tanya lah wartawan musik tuh. 8. Lagian ada EP, ada LP, ada album kan. LP juga pertengahan ya kadang-kadang. Nah, sekarang juga emang rancu sih. Rancu, mini kan? album dibilang EP dibilang mini album itu juga agak memusingkan. Iya, Karena iya. termnya sebenarnya anjir kita jadi diskusi soal istilah-istilah nih. Iya. Jadi gini, gengs. Jadi gini, gengs. Ya, memang semakin kesini kelihatannya musisi dan label musik Indonesia lebih prefer buat bikin mini album ketimbang album panjang. Mini album itu maksudku adalah koleksi lagu yang cuma terdiri dari 4 lagu atau 5 lagu atau 6 lagu lah. Cuma segitu Iya. doang. Tapi kalau kita bedah sampai ke akar-akarnya, sebenarnya intensinya baik, niatnya baik. Betul. Ya, mereka pengen Perkenalan kali ya? Enggak, bukan Oh, enggak. perkenalannya. Mereka itu pengen setiap lagu yang menyusun EP tersebut populer, Iya, disukai. Hmm. Iya, dan gue inget banget, lo pasti masih inget lah, hidup lo kan lebih lama daripada hidup gue ya. Astaga. Lu setiap ngomong hidup lu lebih lama tuh gue jadi kebayang kura-kura tuh. Lu lama banget hidupnya. Inget banget gak sih era 2000-an, awal 2010-an ketika artis-artis pada bikin album panjang, tapi mohon maaf ya, cuman 3 lagu yang enak, sisanya filler. Oh iya? Iya. Gue belum lahir sih. Ada lah, era-era itu ada tuh. Bener. Iya kan? sepakat gue. Iya, ada. Contohnya? Aduh. Oh iya, nggak usah deh, nggak usah. Takutnya nanti gue interview. Jangan lah. Nggak usah ya. Iya, Yang penting jadi, gitu ya. Melihat fakta masa lalu itu, oke lah, gue paham dengan intensi para musisi dan label sekarang. Mereka nggak mau menyanyiakan lagu. Iya. Iya. Tapi di saat bersamaan, gue masih punya iman dan keyakinan, cie. Musisi itu pasti punya lah stamina buat bikin minimal 8 lagu enak. Bisa. Dan gak cuma 6 lagu enak. Iya gak sih? Betul. Iya. Kalau misalnya budget yang jadi penghalang, di era sekarang kan lo bahkan bisa produce pakai laptop sendiri. Iya. Iya. Kalau lo pinter nego, lo colek lah produser Produser yang lagi perlu breakout moment, tapi lo tahu dia talented, lo nego dikit lah mengenai harga. Iya gak sih? Iya dong. betul. Jadi gue sih melihat di sini tekad musisi juga diuji. Iya. Dan kenyataannya gue udah sering ketemu. Biasanya sih anak-anak baru ya, yang aduh nyampe 6 lagu udah capek gitu. Kayak disuruh lari maraton 6 kali putaran udah capek. Ah iya juga ya. Iya nggak? Bener-bener. Iya. Tapi gue sih masih berpikir kayak tenang dulu. Ya. Lo yakin stamina lo cuma 6 lagu doang? Yakin nih. Gimana kalau tidur siang dulu, minum dulu gitu loh. Ya. Ya makan dulu di McD atau gimana gitu kan. Iya, karena oke, yang satu ini agak kontroversial ya. Tapi gue secara pribadi masih berpendapat kalau seorang musisi diharapkan dengan EP atau album panjang, better pilih album panjang. Ya, gue masih punya keyakinan seperti itu. Terlepas dari apakah EP lagi populer sekarang atau enggak, menurut gue kalau musisi diharapkan dengan 2 opsi itu, pilihlah album panjang, jangan EP. Oh gitu ya. Iya. Itulah. Itu nasihat baik lagi keluar dari dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing kita ya. Iya. Itulah. Jadi para musisi yang mendengarkan ini Ya, Iya. mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan betul. merilis album. Ya salah satunya ini kayak Moneva ini yang langsung ngerilis album panjang. panjang. Iya. Album penuh ya. Iya, album penuh. Siap. Yes. Tapi
Yang pasti kita balik ke topik lagi, jangan lupa dengerin lagunya Moneva, Oh ya. Oh iya. Senses, Betul. Iya dong. dan albumnya. Kalau kalian suka R&B dan yang soulful, ini Dengerin semua materinya ya. yes, ini wajib kalian dengerin sih. Soalnya full Kenapa R&B. wajib Sur? Soalnya full R&B dan mungkin juga kalau nggak salah dia produksi sendiri loh soalnya. Oh, oke. Jadi gini, gua ngerti sih kalau namanya pendengar musik itu lebih suka dengar karya-karya yang udah nyaman di mereka dan Betul. mereka enggan dengar karya baru. Dan gua dulunya juga kayak gitu kok. Gua akuin lah, dulu gua kayak gitu kok. Sama. Iya. Tapi kalau lo push diri lo untuk coba dengar karya-karya baru, ya efek positifnya adalah mindset lo jadi terbuka juga. Betul. Iya. Dan hidup lo jadi lebih kaya. Asli deh, hidup lo jadi lebih kaya, kualitas hidup lo jadi lebih baik. Karena ya buat gua sih musik itu penting ya. Ya. Untuk kesehatan fisik, kesehatan jiwa. Dan menurut gua semakin beragam musik yang gua dengar, semakin sehat juga Mantap. lahir batin gua. Betul. Betul. Oke, bicara soal lagu yang menyehatkan lahir dan batin. Oh, Asik. oke. Ini bridging yang baik nih. Gimana bridgingnya? Bagus. Lumayan lah ya, Main. Surya langsung berdiri lu kasih jempol. Ya ampun. Ada Siapa itu? penyanyi indie pop Siap. pendatang baru namanya Alia Zuraya. Oke, Alia. Dia Ini dia. kelahiran Jakarta tahun 1998, jadi Oke. dia masih angkatan milenial. Yap. Mm-mm. Dan baru-baru ini dia merilis Album juga ya? album panjang. Album panjang juga kan? Iya, itulah salah satu alasan gue salut sama dia. Ya. Dia nggak takut buat bikin album panjang. Yap. Judul album panjangnya adalah Terbentur Terbentuk. Wih, Yes. ini ngambil istilah itu ya, pram ya. Iya, terbentur. Terbentuk. Iya. Iya. Terbenturnya 3 kali, Sur. 3 kali ya, bukan 2 Iya. kali. Oke. Salah, maaf. Oke. Album ini terdiri dari 12 lagu. Iya. Which is oke, itu padat banget sih. Padat banget sih itu. Padat. Panjang banget. Iya. Akan tetapi overall album ini mengusung sound pop, mengusung sound soft pop. Soft pop. Iya. Ballad. Kebanyakan masih ballad. Ballad kan, ha. Iya. Tapi menurut gua ini adalah album yang sangat kohesif. Oke. Iya, album ini berhasil merefleksikan karakter sang musisi juga. Membantu juga bahwa sang penyanyi juga adalah penulis lagunya. Yes. Dan dari 12 lagu yang mengisi album ini, gua memilih lagu Sebelum Tidur Sebelum tidur, oke. sebagai lagu terbaik di album ini, sekaligus bagian dari daftar lagu terbaik kita Oke. Yap. di bulan September ini. Nah, Ada di track ke-11 ya track di ke-11. album ini. Iya, Oke. jadi lagu Sebelum Tidur ini satu pasti bisa langsung memikat hati semua orang. Oke. Oke. Karena lagunya ini basically mengenai bagaimana kita harus menenangkan hati kita dulu sebelum tidur. Oke. Iya. Ya. Semua beban tinggalin dulu. Iya. Lo terlelap. Betul. Jangan Jadi- lupa cuci kaki. Iya, lo kalau abis berantem sama pasangan, selesaiin dulu baru tidur. Ya, betul. itu curhatan lu ya kayaknya ya. Nah, tapi alasan nomor satu kenapa gua suka dengan lagu Sebelum Tidur ini adalah menurut gua ini adalah eksekusi yang sangat bagus Nah, untuk sebuah karya yang beraliran adult contemporary. Adult. contemporary. Oke. Iya, genre yang Iya, entah iya. kenapa masih agak langka di skena musik Ya. kita sekarang. Nah, lo tau nggak apa bedanya musik adult contemporary sama musik pop? Jangan-jangan adult contemporary itu yang membahas tentang kehidupan gitu-gitu nggak sih? Betul, itu salah satunya. Jadi Tapi ini ya, isinya tuh kayak refleksi, Refleksi diri. kehidupan. Jadi cinta-cintanya itu nggak terlalu Ya, diituin. enggak. Tapi yang juga menjadi karakter khas musik adult contemporary itu adalah seolah-olah musik ini dirancang untuk usia di atas 25. Iya. Oke. Kadang-kadang 15 tahun juga merasa ini sih. Tapi ya kalau misalnya anak-anak usia 15 tahun suka ya nggak ada yang larang. Iya nggak sih? Kadang-kadang kan Iya. baru satu SMA tiba-tiba udah bebannya berat ya. Iya, betul. Padahal mah ya elah dek, gitu aja. Belum ada apa-apanya. Heeh. Ya lanjut. Jadi menurut gua para audiens musik Indonesia yang sudah masuk kotak dewasa, Ya.
Oke. Tapi mereka nggak mau dengar karya-karya musik pop yang terlalu Gen Z, ya kan, yang menurut mereka terlalu muda. Ya, Gen Z pun kadang-kadang berat juga. Iya kan? tapi beratnya diberat-beratin. Oh, Iya. oh nggak natural. Lu nggak tahu sih beban hidupnya anak kelas 12. Ya, yes. Mohon maaf, PR kalian udah nggak ada banyak. UN ya? PR banyak. Iya. Tahu gak sih ya, kisah cinta anak BEM itu Ya gitu. lebih kompleks loh daripada kisah cinta bujangan Ada. 30 something. Nah, kadang-kadang gue gemes ya. Sorry, ini gue setengah mengeluh juga. Gitu. Ada penyanyi yang masih berusia sangat muda. Dia cerita mengenai betapa pedihnya di ghosting. Emang Ya, sepedih itu ya? aduh. Emang ghosting versi lo kayak gimana sih? Cuman WhatsApp nggak dibales kan? Zaman dulu kita effort ya. Kalau Nelfon zaman dulu koin kan ya. kita effort, iya nggak sih? Nelfon koin Iya lagi. bener. Iya, beli perangko. Nah, itu lebih advance lagi tuh. Ya kan? Dulu Ke warnet. literally kita pakai Wartel. Telegram. Ke wartel. Sorry, dari ke wartel. 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 Iya nggak sih? Iya itu zaman lu, gue mau ke warnet ya. Iya. Main Facebook. Ya. Ya kan? Kalau Iya. misalnya kita ke wartel, panggilan telepon kita nggak disautin, nah itu baru di ghosting. Nah, iya betul. Iya kan? Iya, iya. Betul. iya, iya. Iya, jadi memang biasanya musik adult contemporary itu lebih berbobot ya, ketimbang musik pop biasa. Oke, salah satunya si Salah lagunya satunya adalah ini. lagu Sebelum Tidur ini. Kalau misalnya kalian dengar lagu Sebelum Tidur ini, kalian pasti langsung dapat kesan, oke, si Alia Zuraidi Zuraya. nggak asal ngomong, nggak asal bunyi gitu. Ya, dia benar-benar menuturkan kisah di lagu ini sesuai dengan pengalaman hidup dia, dan bukan sesuatu Oke. yang dia karang-karang. Iya, 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 jadi iya. Oke, dan jangan lupa juga dengerin albumnya ya. Iya. Yang baru banget dirilis pada bulan September ini, dan kita pilih salah satu lagunya tadi, Sebelum Tidur. Jadi salah satu dari 15 lagu terbaik yang ada di bulan September. 2023 versi Yes. Ngobrol Saik ya. Yoi. Versi Ngobrol Saik. Ngobrol Saik. Iya, 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 iya. Yap. Ini setelah pendewasaan kayak gini nih, gue agak jomplang juga nih lari ini. Karena ini juga sejatinya adalah apa ya, penggambaran refleksi diri juga nih lagu yang Oke. bakal gue sebut nih. Ada unit rock dari Surabaya yang Band lagi. Keren. kemarin ini sempat masuk juga ya, soalnya bulan lalu tuh bulan sebelumnya. Aku kenapa? Electric Bird ini masuk Kayaknya ke bulan kita. sebelumnya lagi deh. Bulan sebelumnya lagi sempat masuk ke Iya. 15 rilisan terbaik juga ya. Tapi kali ini dengan kalau kemarin single, Ya. ini dia ngeluarin mini album EP. Oke, kalau ini mini album ya. Isi Oke. 3 lagu. Sejatinya ini juga adalah remake lagu-lagu terdahulu mereka. Remake. Oh. Yoi. Waduh. Cuma Oke. dalam balutan orkestra, coy. Oh, ditambah Iya kan? orkestra. Berarti budget mereka naik ya sekarang ya. Gue nggak tahu ya itu brass section, string section, itu dia pakai keyboard doang, pakai program doang, gue nggak tahu tuh. Cuma Iya, yang iya. pasti masuk ke kuping gue sih, Hah? begitu emang ada nuansa yang berbeda lah, ya kan. Dan mereka memutuskan untuk menjadikan karya-karya terdahulu mereka dalam balutan orkestra. Ini konon kabarnya karena terinspirasi dari film James Bond, coy. Oh gitu. Iya, jadi kayak denger scoring film. Oh. Kayak seru juga nih lagu-lagu kita dijadiin kayak gini. Mungkin barangkali diskusinya seperti itu ya. Dan akhirnya terjadilah dirilis sebuah EP isi 3 lagu, judulnya Electric EP Electric 3 Setra. lagu. Tuh kan. Oke. Ya kan? Electric. Electric Sestra. Oke. Jadi Electric Bird dalam format orkestra. Orkestra. Itu kali ya. Oke. Itu lagu-lagunya adalah War Dogs, anjing perang, cik gitu. All I Want Is Rock and Roll, Oke. dan Of My Sins. Nah, Yang gue yang masukin lu pilih ke rilisan terbaik untuk September adalah Of My Sins, coy. karena kenapa? Itu tadi refleksi diri, ya kan? Eh, sejatinya Atas nih, dosa-dosa lu? iya tentu saja dong. Sins kan sins. Iya, iya. Kan? Sejatinya nih kalau gue dengerin baik-baik gitu lirik kata per kata, sebetulnya mereka tuh banyak menganalogikan dengan sesuatu yang lain, coy. Seolah-olah ini tuh jadi kayak puitis gimana gitu. Tapi karena bahasa Inggris gua kuliah gebang British School kan, English School, jadi gua nggak terlalu nyampe nih. Yang gue nyampe justru musiknya, coy. Gitu. Asli ini musiknya Gara-gara ada orkestranya ini.
Enggak juga sih. Sebetulnya juga. memang untuk versi originalnya juga kan sama nih. Sama. Komponen aransemennya sama. Cuma ini tuh kayak lebih ditebelin aja gitu Oke. feel-nya. Apa lebih mewah? Yes, tentu saja dong, lebih Pasti. megah gitu. Lirik yang disampaikan pada akhirnya juga jadi tebel tuh, cuy. Oke. Jadi dipertebal tuh. Pembawaannya si Danu tuh vokalisnya juga jadi kayak lebih apa ya, mendalami gitu. Liriknya tuh dibawakan sama dia tuh jadi kayak lebih bikin hati pendengarnya tuh terenyuh. Itu salah satu dari EP Electric Sestra. Oke. Ada 3 lagu lah pokoknya. Tapi ini yang paling gue suka. Bener-bener gue suka Of My Sins ini. Yang lu rekomendasiin adalah Iya, Of My Sins ini. Semuanya sih bagus, tentu Oke. saja ya. Tapi Of My Sins ini yang tersaik menurut gue. Untuk gue masukkan ke rilisan 15 lagu tersaik di bulan di bulan September. September gitu. Oke. Dan konon kabarnya juga mereka dalam waktu dekat ya, mungkin akhir tahun atau awal tahun akan ngerilis album anyar. Tentu saja dengan materi-materi baru, bukan remake lagi. Oh, bukan remake lagi ya. Yoi. Harus kita Jadi tunggu ya. mungkin diantisipasi bisa. Oke. Gitu Sur. Itu terakhir dari gue by the way. Udah Betul. 5 tuh ya. Betul. Oh, iya, iya. Iya, betul. Biasa ya. Ini terakhir Enggak, dari lu nih Surya. Terakhir dari gua. Karena lu band, gua sekarang solois aja deh. Oke. Nah, ada Kunto Aji Oh iya lagi. yang Bener baru tuh. merilis album juga. Ya. Lewat album Pengantar Purifikasi Pikir. Betul. Dan yang gue pilih adalah Jangan Melamun Saat Hujan. Yang juga jadi fokus tracknya. Lu dengerin lagu ini Jangan Melamun Saat Hujan. Yap. Tapi kalau lu dengerin bakalan Melamun bikin ya. melamun. Tahu nggak? Tapi ternyata emang si Kunto Aji ini ngeriset lagi. Oh gitu. Dia tuh katanya reverse psychology. Oh gitu. Susah banget gua ngomong bahasa Inggris ciledug ya. Reverse psychology. Yes. Jadi kayak ini loh, kayak misalnya kita lihat di jalanan jangan nengok kiri. Ya, oh kita iya nengok lagi. kiri kan. Iklan tuh ya. Nah, kayak gitu. Iya, Kalau ada warung gitu kan jalan, tapi kita nengok kiri juga Iya, kan. iya, iya. Ya ini sama kayak lagu ini Jangan Melamun Saat Hujan. Justru Tapi nyuruh ya bikin sebetulnya. kita melamun. Lagu ini kayak Iya. kenapa bisa begitu ya? Tapi kabar baiknya, Apa itu? BMKG kemarin ngumumin bahwa musim hujan digeser. Jadi tadinya November akan musim hujan jadi digeser katanya. Hah? Jadi permintaan Kunto Aji untuk jangan melamun di saat hujan kayaknya terjawantah dengan baik. Oh gitu ya. Ya. Padahal kayaknya lagu ini pas banget pas ntar musim hujan ya. Iya. Orang-orang pasti bikin songs TikTok pakai lagu ini tau. Iya lagi. Iya. Ini. Kayaknya baru bisa Kayaknya. viral bulan Januari. Jadi Iya, bisa-bisa buat tim belum Kunto Aji sabar Februari. aja ya. Ya iya juga ya. Iya. Kita buktikan ntar ya. Belum berikutnya Bisa jadi apakah tuh, kayak gitu. Desember, Iya, iya, Januari ini akan viral di media sosial TikTok atau enggak ya? Kan Iya. biasanya gitu ya, lagu itu viral baru beberapa bulan setelah dirilis Iya, kan, iya, nggak iya, langsung iya, iya. jedar. Tapi Iya Kalau kan? Jakarta banjir lagi, wah langsung nomor 1 di Wah. Spotify. Lo cuma agak kurang nyaman ya bos. Kalau banjir lo Masalah ya. ngelamunnya di mana? Di lonteng. Kamu di kota. Apalagi yang menarik dari single ini, kenapa lu masukin ini ke daftar kita nih Surya nih? Liriknya minimalis, Oke. terus cuman dengan gitaran dan akhirnya dikasih sound piano yang buat kita bikin tambah melamun sih. Ya ya ya. Dan ada reverb gitu loh dia si Kunto Aji membuat kita makin nyaman mendengar lagu ini tau. Aduh. Ini mungkin Makin terbuai itu. Bisa juga dijadiin ini ya, jadiin kayak apa ya? Musik-musik penenang menjelang tidur gitu kali ya. Iya. Iya kan? Tapi menurut gua lagu Jangan Melamun Saat Hujan ini adalah momen yang agak langka di mana Kunto yang biasanya alternatif Iya, nyebrang ke pop. Menurut lo gimana? lebih ke pop menurut lo. Iya, menurut lo gimana? Menurut gua salah satunya ini Jangan Melamun Saat Hujan, tapi sisanya nggak pop banget kok. Di album Ada di albumnya. Pengantar Ah. Purifikasi Di albumnya. Pikir Iya, itu. di albumnya. Tapi di lagu ini gimana? Menurut lo cocok nggak Kunto ngepop kayak gini? Sebenarnya nggak terlalu ngepop juga sih menurut gua. Menurut lo nggak Enggak, ngepop itu di- ya? dari- Seru nih kalau dari- berantem gini nih. Ayo. Dari sound-soundnya itu masih alternatif sih menurut gua. Nggak terlalu ngepop banget walaupun ya liriknya cuma segitu doang, emang ngepop banget kan. Jadi lu dengan kata lain lu tuh meragukan ini ya, meragukan eksplorasi musik Dari Felix ya? Kacau sih itu. Oh iya Parah. dong, gue sebagai pendengar awam gak mau kalah ya. Jadi menurut lu nyebrang banget ya Kakak Felix ya?
Salah Tapi satu menurut lu titik masih baliknya. masih ngepop banget jadinya. Menurut gua sih ini Tapi ini masuk ke adult contemporary nggak sih? masih Iya kan? masuk adult Masih kan? contemporary. Jadi syukurlah popnya bukan pop Pop remaja biasa. ya, bukan pop ABG ya. Ya, siap. masanya Kunto Aji sekarang emang nggak kayak gitu kan? Iya, syukurlah ya. Emang gak cinta-cintaan lagi kan, emang Iya. udah berkeluarga ya pasti Iya, iya, beda. Rasanya gemes aja sih kalau ada musisi yang malah mempermudah diri kayak gitu. Syukurlah enggak ya. Iya. Tapi coba gue penasaran juga deh sama pendapat kalian. Oke. Oke lah, dari segi musik, artis-artis kayak Kunto, kayak Sal Priadi, Ya. kayak Petra Sihombing, masih masuk ke koridor alternatif. Oke. Tapi kan realitanya mereka itu udah populer se-Indonesia ya, kayak dari Sabang sampai Merauke. Menurut lo, mereka masih tanda kutip pantes dijulukin artis alternatif atau suka nggak suka mereka udah masuk kotak pop sekarang? Enggak, ini sejatinya kalau menurut gua dua hal yang berbeda sih. Maksud gua untuk genre satu hal, untuk masalah popularitas hal yang lain kan gitu kan. Pada era 90-an awal hingga medio hingga pertengahan 90-an kan alternatif musik tuh kan kencang banget Kencang kan. banget. Betul. Itu menjadi musik populer. Apakah mereka pada akhirnya disebut musik pop? Enggak Musik juga pop? dong. Masih mereka tetap. Apakah alternatif nggak boleh jadi populer? Nah, ayo lu. Jadi menurut gua sah-sah aja walaupun mereka udah lu fight ke pendapat lu. udah terkenal, bukan terkenal udah Iya. ya udah dikenal dengan masyarakat luas tapi dengan alternatif. Contohnya kayak Hindia yang kemarin kita Oh iya, pilih jadi ini. cincin tuh ya. Hah? Itu pokoknya juga alternatif demikian- juga. Iya. Tapi Demikian populer ujungnya jadi tuh. populer. Soalnya gini loh, ini bahasa begonya ya. Ah, Musik alternatif itu biasa dipandang sebagai antitesis untuk musik yang populer di kala itu. Ya, kalau lo merasa lo nggak Oh, suka ngerti, dengan ngerti, musik ngerti, yang lagi ngerti. populer Oke. sekarang, Ya. Ngerti. lo carilah pelarian di musik alternatif. Ya, Itulah ya, kenapa ya. namanya alternatif. Ya, Oh, ya, yang ya, ngerti. Sisi lain, Ya. ya nggak sih? Iya. Nah, suatu ketika Sal Priadi muncul, contohnya Iya. Sal Priadi aja lah ya. Pas Iya. awal-awal. Dia keluarkan Amin paling serius. Iya. Tahu-tahu udah 89 juta play aja di Spotify. Ketika alternatif menjadi populer, masih bisakah dibilang alternatif? Oh ini. Iya sih, ngerti Wah, maksud kalau lu. kalau Ini dalam pertanyaannya konteks sangat berat pembicaraan, ya. konteks pembicaranya ini kita memerlukan waktu yang cukup panjang nih untuk diskusi perihal ini ya. Berarti kalau misalnya yang musisi-musisi label kayak idol-idol gitu dia masuk alternatif berarti? Saat ini ya. Kalau mereka nggak diminati, maksudnya alternatif. Aneh nggak sih? Tapi lo penasaran nggak sih? Ya kan, ketika wow musik alternatif Indonesia Iya. jadi raja Iya, industri, iya. sementara musik pop jadi musik alternatif. Betul. Ih, seru banget ya. Iya. Seru banget ya. Sekaligus memusingkan ya. Iya. Mungkin pop di kalangan tertentu? Oh, susah juga. Maksudnya di daerah tertentu kayak di Jakarta Tapi, gitu. tapi ya kalau menurut ini gue ya, pandangan gue ya, menurut hemat gue, saat ini tuh musik tuh memang terlalu berwarna di Indonesia. Banget. Jadi sudut pandang mengenai populer pun sekarang udah bergeser kan. Lu boleh bilang Kunto Aji dengan raihan jumlah stream yang puluhan ribu mungkin ratusan ribu mungkin jutaan Jutaan stream sih, jutaan di stream. digital musik platform. Iya. Itu mungkin bisa lu bilang populer. Ya kan? Rehat 72 juta play ya Yes, Spotify. ya kan? Tapi kalau lu selami lebih dalam coy, musik-musik koplo yang tidak lu dengarkan Itu pop juga. itu di Jawa, di sebagian besar Jawa Barat. Iya. Itu gokil coy. Iya sih. Musik-musik Sumatera pun demikian, musik-musik Timur pun Timur. demikian kan gitu kan. Timur Papua ya maksudnya Jadi, ya. memang sekarang nih karena memang eranya udah digital, sudah tidak tersentralisasi oleh TV dan radio. Hah? Semuanya punya platform untuk menjadi diri mereka sendiri kan. Yoi. Kayak koplo-koploan itu mungkin di Spotify kecil coy. Iya. Karena pendengarnya Gua mohon maaf. nonton panggung Phil Koplo ramenya minta ampun. Nah, itu kan. Nah, itu Iya. beda. Itu Itu dia. alternatifnya koplo itu Nah, malah. itu alternatif koplo, betul. Pusing gak tuh? Koplo dalam balutan modern tokoh modernnya. Iya. gitu kan. Iya. Tapi kayak misalnya mungkin let's say kayak Denny Caknan apa segala macam, gua sih nggak tahu ya apakah tinggi juga atau enggak di digital platform. Tapi menurut gua Di YouTube-nya penggemar-penggemar sih. mereka itu
tidak terlalu akrab dengan Spotify atau Apple Music gitu loh. Mereka lebih cenderung akrabnya dengan YouTube musik mungkin, Iya. atau video klipnya atau video konsernya gitu kan. Yang sampai Tapi- jutaan view ya. Betul, tapi bukan menutup kemungkinan bukan berarti mereka tidak populer gitu sih. Iya. Coy, faktanya ini serius nih gue, ini ada risetnya soalnya. Gimana? Faktanya, Iya. Gimana? musik-musik pantura-panturaan itu Hah? Ya. bayarannya Oke. satu kali manggung itu jauh lebih besar daripada band-band yang kalian kenal. Oke. Dan itu untuk satu orang kadang. Hmm. Jadi satu orang nih si A, let's say sekali main di pentas kebudayaan atau mungkin di kawinan orang bisa 300 juta. Oh, oke. Musik pengiringnya 150 juta. Coba lu bayangin. Bisa gitu ya? Iya. Band mana yang sampai 300 juta? Mungkin Dewa 19 doang kali. Itu Iya pun kan? lebih ya, Dewa. Iya. Nah, udah gitu jadwal. Si penyanyi-penyanyi panturan ini ya, Jawa-Jawa pop Jawa segala macam lalala itu dalam satu bulan tuh bisa manggung mungkin ratusan kali coy. Padahal seminggu itu 30 hari gitu loh. Jadi satu hari bisa 3 kali tempat ya? Coba tolong itu Dirjen Pajak ya, tolong diawas. Gitu. Jadi Aduh. pembicaraan mengenai populer atau tidak populer itu akan menjadi perdebatan yang sangat Oh, gila, sekali gila. untuk dibahas. Dan kita untuk episode kali ini membahas tentang 15 rilisan terbaik. Iya, betul. Yang mana tadi Surya di nomor 14 sudah Ada menyebutkan Kunto Aji Betul. lewat Jangan Melamun Saat Hujan, dari album pengantar purifikasi pikir Siap. yang membuat kita berpurifikasi. Aduh. Nggak ada yang- Gus bikin kita berpikir. Iya. Menjenihkan pikiran, ya kan? Iya. Karena Iya, lu iya. udah nyampe di nomor 14 nih Kakak Surya. Iya, betul. Berarti nomor 15 kita serahin ya ke tamu kita nih. Iya. Ya Wah, kan, ada serius Kakak nih. Felix. Nomor 15 tersaik sekaligus jadi nomor tersaik di episode kali ini ada Kakak ada siapa nih? Kakak Ada siapakah itu? Nah, kebetulan banget ya kita membahas mengenai betapa complicatednya musik alternatif. Betul. Karena menurutku lagu yang paling saik di antara yang paling saik buat bulan September ini adalah contoh sempurna mengenai bagaimana musik alternatif dan musik populer Populer itu dikawinkan. dipisahkan oleh dikawinkan. garis yang sangat tipis. Oh, Iya. ya. Oke. Sehingga kita nggak tahu kapan musik alternatif selesai dan kapan musik populer dimulai. Oke. Nah, dan menurutku itu sangat diwakilkan oleh kolaborasi terbaru Ya. band alternatif rock Tiket Nah, bersama dengan penyanyi dangdut Iis Dahlia Waduh. untuk judul lagu mereka yang bertajuk Iistimewa. Istimewa. Iya, ada 2 I-nya. Oke. Iya, jadi lagu ini berdurasi 3 menit 13 detik. Tapi literally separuh pertama lagu ini alirannya alternatif rock. Tiba-tiba separuh sisanya Dangdut. dangdut. Tapi Iya. productionnya dibikin mulus sehingga Oke. kita gak sadar aja gitu, jadi gak cringe. Oke. Ya. Siapa lagi kalau production itu kalau nggak salah dari Enrico dari Lomba Sihir Enrico bukan sih? Octaviano, dia adalah personil dari Lomba Sihir. Ya. Yang baru saja menikah kalau nggak salah ya? Baru saja menikah. Lu diundang nggak salah ya? Enggak, siapa gue? Iya, siapa Gua juga tahu. nggak diundang. Siapa Konco pentol. Lu kan Semuanya konco pentolnya aja lu. Seleb-seleb itu kan. Dan karena Kakak Felix udah nyebutin nih, ya kan, rilisan terbaik. Lu setuju gak, Sur? Menurut lu gimana ya? Gimana sih nih? Kok- Karena jurnalis musik keren loh. Iya, kok tiba-tiba Nggak, kita setuju dong. Tentu saja kolaborasi Tiket dengan Iis Dahlia. Udah kita rembukin dari awal Iya. sebenarnya sih. Dan kita setuju bener. Dan sejatinya ini bukan kolaborasi musikal sebetulnya kalau gua lihat ya. Karena sebetulnya ini adalah lagu yang sudah ada dari Iis Dahlia. Ah ya. Itu yang akhirnya di Campurkan. mess up Hmm. ke lagu Lagunya barunya sini. Tiket. Gitu sih, dan surprisingly jadi enak banget. Bener yang dibilang Kakak Felix tadi bahwa dua genre tadi itu dangdut dan Alternatif rock. itu dipisahkan oleh garis yang sangat tipis. Soalnya kita nggak tahu kapan tiba-tiba berubah Betul. jadi ke dangdut ya. Betul, mungkin juga karena emang temponya dijaga sedemikian rupa, jadi agak lebih low. Iya. Nggak terlalu upbeat banget ya. Betul. Medium. Iya. Ini sumpah enak banget sih. Kalian mesti dengerin. Hmm. Kalau lu
mungkin suka-suka dangdut juga mungkin udah tahu juga ya, Ya. bahwa lagu yang disematkan di single ini itu adalah lagu Iis Dahlia yang terdahulu. Apa sih judulnya? Gue lupa lagi judulnya Lupa apa. ya? Oke. Iya pokoknya itu silakan didengerin. Dua kombinasi yang oke banget. Yes. Gue nggak tahu nih idenya siapa ya pertama kali yang ngidein ini ya. ANR-nya kali ya. Bisa jadi. Ya kan, cuy, nih lu masukin aja nih gitu kali ya. Iya. Asli, bener-bener jadi kayak ceruknya tuh lebar banget ya. Jadi nggak lintas genre tapi lintas generasi juga nggak sih? Iya, Emang lintas iya? generasi juga. Iyalah. Iis Dahlia itu Iis kan Dahlia udah Kok orang nonton dia, coy? senior. Oh gitu. Masih seksi kok. Cantik banget itu orang. Iya bener. Tapi pada akhirnya ya, gue notice kebanyakan lagu tersaik di bulan September ini adalah dari ranah alternatif. Gitu ya. Iya. Jadi Dan pop itu berarti. tidak disengaja ya, itu tidak disengaja Enggak, ya. emang nggak sengaja. Iya. Dan gue juga teringat beberapa minggu yang lalu kan nominasi AMI Awards diumumkan. Iya. Iya lagi. Dan untuk pertama kalinya mereka memutuskan untuk menghadirkan juga nominasi untuk album alternatif terbaik. Oke, itu Iya, baru ya? Itu baru banget. Dari 6 yang baru ya? Dari 6 nominasi yang baru kalau nggak salah. Salah satunya adalah nominasi album alternatif terbaik. Iya. Dan aku juga melihat itu sudah menjadi pembuktian bahwa musik alternatif Indonesia semakin berkembang, Oke, semakin dilihat, semakin dipandang. semakin dipandang. Ya. Dan menurutku sangat tidak mustahil bila suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi salah satu epicentrum musik alternatif Yap, di yap, dunia. yap. Oke. Amin. Karena kita punya banyak banget talenta alternatif yang sangat berpotensi dan sangat kreatif. Dan bahkan kalau gue perhatiin kita untuk saat ini ya Asia Tenggara itu kita menguasai banget loh. Iya. Mungkin tidak sebatas Asia Tenggara bahkan karena NME apa segala macam tuh fokusnya kayak Indonesia lumayan loh. dapat sorotannya lumayan Iya. oke banget gitu. Iya, Dan iya. yang tadi gue bilang yang disematkan di dalam single ini adalah lagu terdahulunya Iis Dahlia. Ini gue nemu nih judulnya apa? Apa? Lagunya Cinta Apalah. Makanya di liriknya ada apalah ya, Iya. beberapa kali pengulangan ya. Melulu ya. Oke. Itu adalah merupakan single terdahulunya Iis yang akhirnya di mess up di situ. Dan coy. judulnya pun juga lucu ya, Iis Istimewa. Iya, karena memang ini kolaborasi yang istimewa. Yang istimewa Iya, masukin juga. aja udah. Berarti emang terlihat sekali ya. Ternyata musik Indo itu bisa sefleksibel itu Betul. mencampurkan antara musik alternatif Iya. dan dengan dangdut. Iya. Iya. Karena mungkin memang ini kolaborasi yang istimewa, ya kan? Makanya mereka layak masuk jadi rilisan terbaik untuk edisi September 2023. Gokil. Keren. Nih, lo harus masukin itu ya. Apa? Masukin audio efek gitu. Wah, tepuk tangan gitu. Tepuk tangan sekarang aja yuk. Males masukinnya. Males ya? gua masukinnya. Iya. Ya, Dan itulah. disebutnya ya, Hmm. kolaborasi Tiket dan Iis Dahlia sebagai rilisan terbaik. Betul. Berarti mengakhiri juga episode kali ini Kakak Surya. Akhirnya ini kita udah berapa jam ya? Iya, ini lumayan Kayaknya banyak. 1,5 jam ya. Lama gara-gara gua ya. Ya kita dapat insight yang lebih Iya, dalam, yang lebih luas. Jadi tidak hanya membahas dari sudut pandang kita berdua ya. Nah, Ada sudut pandang dari Kakak Felix, Iya. juga ada petuah-petuah oke lah. Betul. Yang bisa dipetik gitu iya cocok lah buat didengarkan oleh para musisi-musisi juga. Siapa tahu ada. Tadi kan Yang- kita iya, mendengar iya. dari celotehan-celotehan Iya. dari Kakak Felix. Itu Iya. semuanya double kok. Ya kan? Apa sih susahnya? Yes. Mendengar saran dan masukan orang lain, ya kan? Betul. Iya dong, apalagi Betul. sarannya juga Membangun. dan datang dari orang yang emang punya pengalaman di bidangnya kan, maksudnya Betul. sering mengeksplorasi Iya. kaca permusikan seperti apa, ya kan? Amin. Terima Gitu. kasih banyak. Oke, Terima kasih. Surya, Oke. kita pamitnya gimana nih? Gue bingung nih jadinya nih. Terakhir Terima dong kasih sekali lagi ya. dari Kakak Felix dong. Iya dong. Nextnya Ini, ada proyek menurut apa lu gimana terbaru? nih? Menurut lu gimana? Oh, iya. Mosaik dulu, mosaik ngobrol saya menurut lu gimana? Asik-asik aja, Karena dia kan sesuai dengan namanya. pelaku podcast juga. Oh iya, bener-bener. Iya, asik-asik aja. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti kalian juga bisa interview artis-artis ya. Amin. Amin. Ya dong. Emang itu tujuan kita. Iya. Amin. Belum ada Oke. belum ada yang tapin aja tapi. Iya. Ya, gitu. Oke, Iya, next iya. project ada apa? Iya. Seperti biasa sih, aku bakal terus melanjutkan podcast aku. Terus interview berbagai macam artis juga, Oke. interview berbagai macam musisi.
Dan Terakhir sama siapa? terakhir aku baru aja interview Cynthia Gabriela. Nah, itu. Udah tayang tuh. Udah tayang. Udah Nah, tayang. bisa silakan kalian didengerin dengar. tuh. Iya, Dan Cynthia dilihat. Gabriela keren banget. Terus di hari-hari berikutnya bakal ada musisi-musisi keren lagi yang bakal aku interview. Oke. Apalagi di bulan Oktober ini bakal ada beberapa materi yang bikin aku excited. Oke. Dan mudah-mudahan materi-materi ini melampaui ekspektasiku juga. Ya, ya. Dan ya berharap Natal dan Tahun Baru cepet-cepet datang aja sih. Mau liburan ya? Iya. Kakak balik sekali lagi dong, dikasih tahu kan nih ke pendengar-pendengar teman-teman pendengar Mosaik ya. Podcast lo apa namanya? Bisa ditemuin di mana aja? Oke, podcast saya namanya adalah The Felix Martua Series. Kalau bingung search aja Felix Martua cukup. Langsung Iya. keluar ya? Langsung keluar. Ya. Mukanya dia. Oh, dengar keluar di muka. Aduh. Iya. Waduh. Aku Jadi- nggak tahu itu apa maksudnya. Aku jadi salah fokus nih. Iya. The Felix Martua Series adalah seri wawancara mendalam bersama para tokoh musik kontemporer yang Ya. berpengaruh saat ini. Oke. Menghadirkan musisi dari berbagai macam genre juga. Keren. Dan bisa disimak di YouTube, di Spotify Podcast, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Wih, sedap. Dan siapa tahu suatu hari nanti musisi favorit kalian juga hadir di podcastku ini. Oke. Dan seperti dengan tagline-nya ya, ini obrolannya mendalam. Jadi mungkin lo yang suka dengerin podcast dengan bintang tamu artis kesayangan lo, bisa jadi di podcastnya Kakak Felix, Yap. itu ada bahasan-bahasan yang belum dibahas sebelumnya kan. Benar-benar. Jadi silakan didengerin aja. Jangan lupa juga untuk follow Mosaik Yap. di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Ya. Dan jangan lupa juga follow Spotify kita, akun Spotify kita Ngobrol Saik Musik Indonesia dari Mosaik. No, tapi kita jangan mau kalah no sama dia no. Apa tuh? Sama Felix kita harus wawancarain no. Siapa? Siapa Harus ya? harus itu. Siapa? Sebelum diwawancara sama Felix, Ah. kita bajak aja pak.